esensi teater yang menurut kamu tuh orang-orang perlu tahu nih? Kayak ini penting deh untuk jadi tools maybe Mhm, healing, transformasi, atau mungkin mengenal diri kamu gitu? itu sih, jujur healing proses aku tuh mulai dari teater, Oh. dan teater tuh Oh, sangat-sangat membantu healing proses aku. arti healing untuk kamu apa? Oh, sesimpel kita tahu kita sedang terluka, Mmm, karena it starts there, gitu, kesadaran ya? kesadaran. Oke. Kalau misalkan ada pipa bocor, Mmm, kita nggak tahu nih, oh ternyata lagi ada bocor, tapi ini kenapa ya kok airnya nggak nyala, mmm, gitu. mmm. First step adalah untuk tahu bahwa, oh ini lagi ada bocor. Apa yang akhirnya unlocking setelah kamu masuk ke teater untuk diri kamu sendiri? I have feelings. Tadinya? Tadinya aku nggak bener-bener yang namanya manusia logis. Manusia logis yang kayak nangis, apa itu feelings? Apa tuh nangis gitu. Kamu pernah nggak kepikiran untuk memerankan diri kamu di masa lalu gitu? Wow, Welcome back to Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Sherry, Sherry baby, Sherry, Kok belum-belum aku Sherry dijogetin? baby. Nggak pakai lama ya, Nggak. langsung aja please welcome Andikara. Halo semuanya, selamat datang di bawah. Dika, Hmm, thank you loh udah mampir thank you banget, ke terima podcast kasih Kak, thank you Anthem. ya. Andikara ini adalah adik sepupu aku. Proudly present ya. Yeay. Yang kemarin baru aja perform, ini amazing banget performance-nya untuk Jersey Boys ya. Yes, Jersey Boys Musical Theater yes, the musical, ya. dan dia sebagai Frankie Valli. Makanya suara kayak gitu tadi. Iya. Itu suara asli kan? Suara asli dong, masa suara dibuat-buat, suara asli dong. Dika ini adalah seorang, aktor teater musikal. Dari kapan, Dik? Dari 2023, Gokil, 2023 dan sekarang 2026 kamu 2026. adalah seorang main karakter Yes, untuk Jersey Boys Jersey Boys kemarin. kemarin, ya. Ceritanya gimana sih, Dik, awalnya kamu tuh jadi seorang aktor teater musikal? Aktor teater musikal, wah awalnya tuh nyoba-nyoba aja gitu, Mmm, awalnya tuh kayak emang udah dari sebetulnya passion dari kecil, dan waktu itu mmm, pengen banget masuk jurusan acting, tapi ya pas, papaku udah meninggal, mhm, jadi kayak aku, mamaku, kakakku tuh kayak, ya udah kita harus ya being realistic ajalah gitu. Jadi oke, kayak cari yang pasti-pasti aja gitu. oke. Itu passion kamu dari kecil tuh umur berapa kamu sadar kalau, "Kayak gue suka acting deh?" Jadi aku tuh ini BTW kakakku sama mamaku yang ceritain. Jadi Mhm, ada komik Kamen Rider gitu, mhm, itu ada gambarnya, ada lines-nya juga kan. Itu aku suka tiruin. Aku hafal skripnya. Jadi satu buku mmm, tuh aku hafal. oke. Terus, Enggak, nonton. kamu minum suplemennya apa? Kok Wah, bisa hafal satu buku gitu? Susah dan loh akhirnya ngafal tuh. dan akhirnya kepake juga di skrip yang kemarin Jersey Boys karena tuh banyak banget monolog, Itu ada dia, skrip gitu. oke. Tapi emang suka aja karena emang into ngafalin karakter dan suka kayak, jadi dulu kalau misalkan ada mainan-mainan gitu aku suka kayak bikin skenario-senarionya, terus dia kira-kira apa ya ininya. Jadi emang suka acting aja dari dulu gitu. Oke, jadi kayak misal kamu mainin action figure gitu let's Iya, action say, figure gitu, heeh. terus kamu Entar kayak kayak meranin iya, si ini. beneran beneran. Aku juga sih, tapi nggak sampai yang kayak detail banget gitu. Kalau aku detail banget, sampai Oh ya? kayak ada tempatnya, oh ini dia jadi ini jadi ini jadi ini yang dia ini perannya tuh apa gitu. Jadi kamu tuh imajinatif banget ya anaknya Imajina sebenarnya? Imajinatif, gokil. Boleh boleh nggak sih ngomong kayak mau? Boleh dong. Gokil. Kamen Rider inget nggak, line apa yang kamu kayak sampai Ini, sekarang tuh inspired gitu? pokoknya kalau yang the whole lines-nya tuh udah lupa. Mmm. Tapi kalau misalkan ada kakakku tuh selalu bilang kayak, "Angin beterbangan, pasir gitu-gitu pokoknya. Pokoknya dia mau berubah dulu kan, dia udah mau berubah terus Oh. kayak, "Angin puting beliung, pasir bertebangan dan aku akan," begitulah pokoknya. Terus kamu peranin Iya dengan peranin lah gitu, totalitas gitu ya? totalitas tanpa Oke. batas. Sorry Dik, Mmm, bokap waktu meninggal tuh kamu umur berapa ya? eee, aku mau kuliah, aku lupa deh kayaknya kalau nggak salah 17,
18 sekitar umur itu. Berarti sampai kamu umur 17-an Mhm, itu kamu tuh masih ada niat untuk, "Gue nih mau jadi aktor," gitu? masih banget. Oke. Justru malah kayak salah satunya adalah, kalau misalkan ini apa nih Kak, yang mendengarkan Anthem nih ada ininya nggak, Kamu listener-nya? Buat jiwa-jiwa indah di luar sana, jiwa-jiwa indah yang sedang mendengarkan di luar sana. Jadi kan kita kan, sepupuan ya, aku sama mmm, Kak Dari tuh sepupuan. Jadi mamanya Kak Dari tuh pernah bilang kayak, eee, "Ah dia mah acting," gitu. Tuh mmm. aku masih inget sampai sekarang, gitu. Oke, jadi waktu itu kamu lagi in between ya, Yes, antara, fokus ke acting atau ke ke apapun itu yang yang lain selain bisa acting ya gitu yang ya? selain acting lah yang kalau zaman oh jauh zaman dulu enggak, Mhm. kalau waktu itu tuh kayak being realistic gitu. Oh, akhirnya kamu milih udah deh being realistic aja. Terus Yes, dari umur 17 sampai tahun 2023 gitu mhm, ya, sampai mungkin itu kamu sekitar umur let's say 27-an gitu, iya, itu heeh. apa yang kamu lakukan tuh dengan Kerja being realistic? kantoran, Wow, kerja kantoran, kerja oke. Kerja apa korporat aja? gitu, kerja Korporat? korporat. Oke. Di satu perusahaan atau kayak udah 2 pindah-pindah? perusahaan bahkan sempet pindah-pindah juga kayak maksudnya Mmm, karena saking nggak betahnya gitu. di bidang apa waktu itu? Macem-macem, pokoknya waktu itu aku di, bidang logistik. Kalau misal Mmm, apa, boleh sebut namanya kan ya? Nggak apa-apa lah. heeh, Di sebut aja siapa tahu DHL waktu itu, oh DHL, aku kerja di DHL. oke. Dan lucu juga di DHL itu aku ketemu sama Kak Tio, Mmm. adiknya Mas Danang. Dia kerja di situ Mmm, juga. oke, Bahkan itu aku nggak tahu ya, maybe the universe gitu ya, kayak heeh, ketemu dia. Padahal oke aku belum nggak ngerti sama sekali tentang musikal, tentang nggak kepikiran gitu, oke, tapi ketemu dia, mhm. gitu. Akhirnya dapet insight apa dari dia Belum waktu itu? ada waktu itu, Mmm, cuman waktu pas ketemu lagi, sekarang kayak dia bilang kayak, "Oh lu sekarang masuk ke dunia gue ya," gitu. berarti si Tio itu dulu di DHL? Dulu di DHL M sambil dia abis kalau nggak salah Petualangan Sherina, oh, oke. gitu. Tapi ya at the time Tapi dia udah kayak acting gitu ya udah, sebenarnya? dia Udah Petualangan ngikutin Sherina ngikutin gitu. panggilan jiwanya sambil dia kerja Udah gitu, kantoran? udah. Nah kalau aku belum, aku masih yang kayak, Oke, enggak deh masih nutup diri gitu tutup ya? dulu, kayak Aduh masih sayang, harus kita realistis dulu, realistis. gitu. Terus akhirnya sekarang bisa membuka lagi gitu untuk Karena udah kayak capek, aku udah capek, gitu. ada kayak symptoms-nya nggak capeknya tuh sampai kayak sakit Sakit. mungkin? Jadi Mmm, kalau jujur, setiap kali aku kerja itu, mhm. aku mah terus, asam lambung terus, Mmm, hampir kayak tiap hari, gitu. Karena emang, aku nggak suka, mhm different pressure juga menurutku sih, kayak, mhm apa ya, kayak kalau misalkan kita mau ngejalanin sesuatu kita suka, mau sesakit apapun kita tetap lakuin kan. mhm Tapi kalau misalkan kita udah nggak suka, mhm, terus kita nggak mau ngejalanin, ya ngapain gitu. Turning oke. point-nya di situ sih kalau aku. Terus akhirnya bisa mengetuk pintu lagi Mengetuk pintu dunia acting tuh gimana itu ceritanya? awalnya aku iseng-iseng aja. Jadi Mmm, setelah aku keluar dari this corporate job, mhm, aku balik lagi dong kayak maksudnya, ngapain ya, mmm, ngedance gitu. mmm, Karena aku juga, suka dance juga kan. oke, Terus, sempet belajar vokal juga terus sempet mmm, belajar acting juga. Nah pas aku belajar acting itu ketemu sama orang-orang ya yang emang passion-nya sama dan passionate juga gitu. mmm, Cobalah audisi gitu. Akhirnya kenal sana, kenal 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 sampai akhirnya, eee, aku ikut audisi Catch Me If You Can, the musical. Ada filmnya juga mmm. Iya Leonardo BTW. DiCaprio ya? Yes, Sama Robert De Niro, iya Robert kan? Kalau nggak salah deh, bukan ya? bukan, Oh Tom Robert De Hanks oh sama Tom Hanks sama Tom masa sih Hanks Catch Me If You Can? sama Tom Hanks. Oh lupa aku, Gitu. terus terus terus? Nah, terus itu exposure pertamanya waktu itu aku bener-bener nggak ngerti yang namanya musikal tuh apa, Mmm, gitu. Kayak, "Ini apa ya?" Gitu. "Ini ngapain ya?" Gitu. Bener-bener mhm, pertama kali, gitu. Tapi sebelumnya emang tahun 2023 tuh aku sempet ikut kayak dance, kayak apa ya, show dance gitu. Jadi ada mhm, acting-nya dan ada dance-nya juga, gitu. mmm. Tapi yang bener-bener kalau masuk musical, itu di Catch Me itu 2024.
Oke, itu kamu sebagai Waktu itu masih ensemble. ensemble. Tapi memang ada Ensemble tuh apa nah sih? jadi Biar gini pada ya, tahu, terinfo nih jadi gitu. teman-teman semua sorry banget teman-teman semuanya. Jadi ensemble itu adalah kalau misalkan dibilang tuh mereka tuh ensemble tuh orang-orang yang menghidupkan ceritanya gitu. Jadi menghidupkan Mmm, panggungnya gitu. Eee, Berarti kayak apa, kayak misalnya pemeran figuran atau enggak juga, karena mereka harus ngedance dan harus nyanyi at the same time juga untuk menghidupkan si stage-nya itu. Misalkan apa, menghidupkan scene-nya itu, oke. gitu. Misalkan ada Mmm, satu number di mana aku yang pas kemarin Jersey Boys aku nyanyi, terus ada di belakangnya itu yang nari dan nyanyi itu kan ngebantu menghidupkan, yes. Oke. stage-nya juga, suasananya juga, mood-nya Mmm, juga, gitu. Jadi oke ensemble tuh perannya seperti itu. Mereka oke. termasuk aktor nggak? Iya dong, Mhm. karena mereka juga ketika nyanyi itu harus acting juga, ketika ngedance juga harus acting juga. Mereka harus ngebawa gimana caranya mood-nya itu supaya jadi kayak apa ya, nge-boost Mmm, scene yang sedang terjadi di stage itu juga gitu. oke. Jadi ensemble pertama kamu Catch Me If You Catch Me If You Can. Can Oke, masih gitu. inget nggak rasanya gimana? Masih, Gimana itu ceritain dong? aku nggak expect karena gini, aku ingat banget audisi aku tuh hancur banget karena nervous parah, nervous total hancur kayak even maksudnya gini, background-ku kan dance, Iya. dance-nya aku hancur, bayangin nyanyinya gitu. Wah, gitu. Tapi masih dikasih kesempatan lah waktu itu sama, Mmm, waktu itu yang, ininya Jakarta Art House, sampai sekarang juga yang ngelaku nyelenggarainnya Jakarta iya, Art Jakarta House, Art oke. House gitu. Kayaknya aku Mhm, ngikutin memang sih aku ikut produksinya Jakarta Art House semua deh, dari Catch Me, Mamma Mia, waktu itu mmm, sempat ada Glee, apa mhm. kayak show choir gitu sampai sekarang Jersey Boys juga masih ada Jakarta Art House-nya juga. Oke, Jadi berarti kayak udah berapa kali show nih kamu sebenarnya sekarang? wah nggak nyampe 2 tangan, nggak nyampe 2 Aku tangan. sampai melongo gitu, Enggak "Hah? enggak enggak Baru enggak 3 tahun loh," enggak, gitu. 5 deh kalau nggak salah, 5. Berarti dari ensemble di Catch Me If You Can Yes, lanjutnya ke Mamma Mia sebagai Mamma Mamma Mia. Mia. Oke, Waktu itu aku as an ensemble juga, mhm. tapi aku jadi understudy. Nah, understudy itu Tunggu, nah, kalau di Indonesiain itu berarti belajar di bawah, enggak dong, understudy belajarnya tetap di atas, kalau di bawah sempit. sesek, Sesek sesek enggak. pengep-pengep. Jadi, understudy itu kayak pemain cadangan, istilahnya gitu, gampangnya kayak gitu, Oke. pemain cadangan. Jadi kalau misalkan cast-nya itu ada apa-apa, ya Mhm, maksudnya sakit atau mhm, terjadi apa-apa yang, apa ya, force major gitu, mhm. yang naik tuh yang akan si understudy-nya itu yang akan naik meranin perannya itu, Oke. Kalau gitu. misalnya sehat-sehat aja pemeran utamanya Ya udah baik-baik jadi aja? ensemble gitu, Oh jadi ensemble, oke. jadi ensemble. Iya iya iya. Nah, tapi itu pun juga menurutku itu gede banget karena aku understudy-nya Bill, Bill Austin, which is yang The Three Mmm, Dads itu, one of the Three Dads oke, gitu. nice. Pressure, pressure gitu. Padahal lagunya seru-seru banget kan, Bener, NDDA. dan waktu itu juga banyak banget cast yang, waktu itu sempat ada yang sakit, ada Oh, yang berhalangan hadir juga mmm, karena kan emang itu termasuk yang long running ya 2 mmm, minggu gitu. Jadi ada yang sakit, ada mhm, yang sempet tabrakan sama event lain gitu. Terus oke. aku udah kayak, apakah 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 aku akan naik gitu? Maksudnya ya pengen meranin sih pengen, tapi Heeh, kan nggak on their expense juga gitu, maksudnya kayak mereka jadi mmm, sakit atau mereka gimana gitu kan, karena emang perlu nginget lagi juga, karena kan oke, biasa kalau ensemble kan kita dance dan apa, dan nyanyi gitu kan, mhm, tapi kan kalau misalnya meranin cast kan harus inget blocking-annya, harus inget iya, segala macem, bener. skrip-skripnya, terus kayak gitu. Jadi Berarti kamu kayak pelajarin semua skripnya semua juga semua, jadi dong? aku bikin ensemble sama Heeh, understudy juga, jadi aku oke ngafalin skripnya si oke. Bill ini juga Waktu gitu. itu Mamma Mia berapa lagu yang harus kamu kuasain banget? Inget nggak? Inget nggak terlalu inget, Mhm. tapi nggak sebanyak Jersey Boys the Musical. Karena, ya itu, karena emang, lagu-lagunya tuh kayaknya nggak nyampe kayak 10-an, 10, Oh itu banyak 15, juga banyak sih, ya? kalau dengan vokal yang Oh emang harus proper gitu ya. Kalau di Mamma Mia, mhm, your anthem apa? Mamma Mia anthem? Mamma Mia Anthem,
Ini, anthem IBBA yang kamu tuh kayak lekat banget dan mungkin so meaningful lah untuk kamu? Dancing Queen sih, Dancing Queen. Oh, Karena sedikit tuh dong, boleh ah, lah. jadi kebetulan Dancing Queen tuh cewek-cewek aja ya, jadi Oh, yang iya iya, cowok-cowok tuh salah ya. nggak nggak Oh. nyanyi, paling cuman kayak Mmm, cuman ini aja untuk, apa, layer yang harmonisasinya aja gitu. oke. Tapi Kan yang mmm, nyanyi full tuh yang cewek gitu. kenapa pilih Dancing Queen? Karena lagunya tuh bener-bener apa ya, sangat-sangat menggambarkan, jadi kan kalau cerita itu dia kan lagi ketemu sama mantan-mantannya lagi. Mhm, Teman-temannya tuh berusaha untuk menghibur dia kayak, "Udahlah nggak usah pikirin masalahnya." Dan mhm, itu Dancing Queen itu adalah kayak salah satu ya menurutku ya, mhm. buat yang nonton entar jangan marah. Menurutku Dancing Queen itu yang kayak caranya dia untuk ngebangkitin semangatnya lagi gitu, bahwa dia dia kayak reminiscing her old time Mmm, being a dancing queen gitu. Dan dia oke. juga ngajak orang-orang lain tuh kayak, "Yuk be a dancing queen," gitu. Mhm, dan momen reminiscing tuh ketika itu bisa kayak membuat kita jadi bergairah lagi, Yes, kayak feel alive lagi, itu emang luar biasa sih ya. itu. Apalagi kayak udah menuju kepala 3, menuju kepala 4 ya kan, kayak udah mulai harus inget-inget nih dulu waktu kecil tuh gue sebenarnya pengen jadi apa sih Itu, gitu, benar, supaya gue nggak terlalu nyasar nih. mhm, gitu. Oke lanjut lagi dari Mamma Mia. Dari Mamma Mia lanjut ke waktu itu aku sempet nge-beatbox juga untuk, Mmm, show choir Glee, jadi emang yes, begitu, bisa kamu? bisa. Kok keren, Terima belajar kasih. dari mana? Belajar sendiri belajar sendiri. Gimana ceritanya? Gara-gara Pitch Perfect waktu itu. Pitch Perfect yang Oh, pertama banget. Terus mmm, kayak, kok keren ya?" Gitu. Akhirnya ngulik sendiri, cari-cari sendiri, ya udah. Terus kan emang aku juga kan basic-nya, main drum juga kan. oke, Jadi lebih kurang sama lah, oh ini hi-hat, oh ini snare, ini bass, gitu-gitu. dikit dong. Ini Mas, maaf ya, nanti kalau ada liurnya, maaf ya. Ini aja deh aku kasih beat sedikit, Iya ini boleh dikit lagunya aja yang dari dikit. Glee, Bills Bills Bills. Oke. Gitu. Wow, emang multitalenta ini saudara Woi, saya on ini. Tapi emang kamu tuh berarti suka ngulik gitu ya? Karena mhm kan ada orang yang kadang, apa ya, dia suka nih sama sesuatu, mhm misalnya dia nonton let's say Pitch Perfect gitu mhm kan, mhm ih kayaknya pengen deh kayak gitu, tapi doing nothing gitu. Sampai akhirnya mereka frustrasi sendiri. mhm. Gimana cara kamu untuk akhirnya tuh bisa put it into action? Aku ada cerita dikit sih kalau tentang itu. Jadi Mmm, aku pernah waktu itu, waktu SMA tuh emang lingkungannya kan akademis banget. mhm, Kakakku juga akademis banget. mhm, Jadi kayak ya udah cuman itu aja. Jadi aku nggak punya source lain selain dari film, dari internet, Google sendiri, mmm, YouTube gitu. mmm, Aku nonton Singing in the Rain, aku mhm, pengen belajar tap dance jam 1 pagi, padahal itu besok sekolah. mhm. Aku lupa hari apa, cuman jam 1 pagi aku ambil sepatu pantofelnya papaku, terus aku tek 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 gitu, sendiri. Aku Ah. nonton di YouTube, Oke, kayak berarti intinya kayak, langsung aja langsung gitu, aja, just do it just kalau do kata it. Nike. Kalau kata Om Nike, just do it aja. Karena dulu aku itu problemnya adalah gini, dulu waktu aku pas lagi sekolah, I will Mmm, do it, tapi I was scared to show it, mmm. gitu, Jadi kamu kayak ngelakuin di rumah di aja, rumah tapi aja. kamu nggak berani show. Yes, Yang lebih miris adalah bahkan orang ngelakuin di rumah aja ketika lagi sendirian aja tuh enggak gitu. itu, Saking udah blocking banget mhm sama pikirannya sendiri, mhm, ada sih yang kayak gitu. Jadi ada. menurut aku kamu ya 10 steps ahead udah dengan Iya, kamu udah ngelakuin at least for yourself yes, gitu. Oke, jadi waktu itu masalah kamu adalah, takut untuk kayak nunjukin ke orang lain. mhm. Oke. Takut dikatain lah, takut nggak bisa, Mmm, takut gitu. oke. Terus journey-nya gimana tuh sampai akhirnya, udah deh beraniin aja deh diri gitu? Karena journey-nya adalah udah sakit ya, udah bener-bener udah menderita kayak maksudnya Oh udah setelah nggak yang kerja happy. korporat itu? Setelah kerja Oke. korporat tuh udah nggak happy, udah nggak Mmm, kayak bener-bener ya ada maksudnya gini, uang tuh
either dipakai true story, maksudnya kayak ke rumah sakit aja, maksudnya ke Mmm, klinik untuk sakit berobat untuk aja berobat gitu aja, ya? Oke. atau kayak buat, splurging buat kayak ya untuk nutupin rasa sakit itu aja gitu tuh, Mmm, apa ya, kayak jadi nggak dipakai buat apa-apa gitu, kayak bingung gitu. oke. Nah terus, sebelumnya kamu Mhm, juga ada background ini kan kayak nge-band gitu kan? Itu ada kan juga kamu tampil sebenarnya. Itu ada. nge-band kamu pas kapan sih? Itu waktu zaman sekolah, tapi itu juga Mmm. nggak diterusin ya karena itu balik lagi kayak being realistic aja gitu. Tapi ngebantu nggak sih dengan background itu? Mungkin ini buat yang masih sekolah gitu Mhm, ya, atau masih kuliah, terus sambil kayak ngelakuin hobinya gitu. Seberapa penting itu tuh untuk di-maintain gitu? Sampai akhirnya, di titik tertentu ketika udah mature, ketika udah mhm. adult age gitu ya, akhirnya bermanfaat untuk kita bisa ekspresiin diri kita. Ini yang aku pelajarin juga, ketika ngobrol sama maksudnya sama psikolog juga gitu, kayak Mmm, hobi tuh ngebantu inner child kita gitu, maksudnya to maintain that connection with our inner child gitu. oke. Kayak kita tuh tetap bermain juga gitu, Mmm, karena kalau misalnya kita kerja terus kan lama-lama capek. mhm mhm. Kalau misalnya kita nggak punya hobi, nggak punya kesibukan di luar kerjaan, Mmm, itu bakal stressful banget gitu. oke. Dan nggak tahu kapan apakah akan digunakan mungkin setahun setelah kerja atau mungkin nanti umur 50, 60 tahun, Mhm tapi to have that itu tuh mhm bener-bener penting banget sih menurutku. Kayak to have that hobby atau mungkin mhm passion gitu. Mungkin nggak bisa di-manifest kayak segera mungkin, kayak mhm. mungkin ada kesibukan yang lain dan Iya. kebutuhan yang lain, tapi to keep us alive sih basically, Iya gue tiba-tiba kepikiran it's kinda act of service for our higher selves, ya itu. kan? Mhm, Kita tuh bekerja untuk siapa sih mhm, gitu? mhm, Oke deh kita bekerja untuk ya memenuhi kebutuhan kita sehari-hari yes, di muka bumi ini gitu kan. Tapi untuk, nurture atau nourish, ourselves mhm, caranya gimana ya? Itu dengan ngelakuin hobi, dengan being playful yes, sama, our inner child gitu mhm, kan. Supaya kita bisa terus transformasi ke arah yang joyful. yes. Karena emang Oke. ya itulah intinya, nggak ada maksudnya apalagi sih gitu. Mhm mhm. Itu yang aku juga udah rasain pas kerja korporat gitu, kayak, Oke. ya oke ada uangnya, Heeh. tapi ini uangnya juga dipakai buat ke klinik, rumah Heeh. sakit misalkan. Mhm. Terus kayak apa ya gitu. Jadi nol lagi Nol gitu. lagi, sumpah Mulai serius dari kayak nol, Kak? mulai dari nol, Pertamina kah kita? Nah, ini berarti waktu kamu jadi kerja korporat, itu kamu tetap doing your hobbies? Enggak, itu Ah, dia, enggak. segitu realistiknya ya? Segitu Udah kacamata kuda realistisnya, aja, oke. segitu kayak enggak, gue tinggalin semua. Dio, Mmm, kayak enggak lah ini cuman passion project gitu. kayak meremehkan akhirnya ya. Nah, terus berarti setelah dari, Mamma Mia kamu beatbox, Beatbox, terus lanjut lagi? lanjut ini Jersey Boys, gitu. Oke, ceritanya Jersey Boys Nah, gimana? Ini karena kamu bener-bener apa ya, huge ya, it's huge loh. Memerankan Frankie Valli, terus jadi pemeran utama, dan aku melewatkan performance dia karena aku tidak tahu. eee, production team mau ada rerun mungkin biar sepupu saya bisa nonton. Ayo dong spesial ya, untuk Anthem nih. Nah, Gimana gimana eee, ceritanya? awalnya tuh aku juga awalnya tuh, Mhm. eee, aku tuh juga cuman coba aja gitu. Mmm, Kalau misalnya ditanya aku tahu Four Seasons atau enggak Frankie Valli, ya tahu lagu-lagunya, mmm, tapi nggak tahu, sedetail itu tentang Four Seasons dan si Jersey Boys ini gitu. Aku pernah mmm, nonton filmnya, mhm, tapi ya udah nonton aja gitu. Sampai akhirnya kayak, kok ada beneran maksudnya diadain nih di Jakarta gitu. mmm, Cobalah audisi, terus nggak expect apa-apa. Pokoknya I just wanted to have fun aja. Karena oke, kan kebetulan yang audisi itu kan juga teman-teman aku juga kan. Jadi waktu pas online tuh kita bikinnya bareng, mmm, pas offline maksudnya di callback lagi itu juga bareng-bareng. Jadi kayak I just mmm, wanted to have fun. Gak peduli deh resultnya gimana. oke, Pokoknya mau ketemu teman-teman, mau have fun, iya. mau kayak audisi lagi, maksudnya kayak proses itu karena berat tapi menyenangkan sih gitu, Oke, nah untuk proses. audisi itu Mhm. tuh biasanya dari awal tuh udah kayak ada, addressing-nya nggak sih? Gue mau jadi Frankie Valli nih, atau kayak udah,
datang Mhm. terus ikutin aja instruksinya gitu dari yang mengaudisi? Biasanya tuh kita akan dapat materi online dulu gitu. Jadi akan Mhm. dikirimin kayak untuk dance-nya sama nyanyinya. Mmm. Nanti ketika di callback baru, itu terserah dari mereka kayak mau ditentuinnya langsung atau, Mmm. oh ini kita, apa, kita cobanya ya udah kamu as an ensemble, atau kita saring dulu lagi untuk nentuin cast-nya gitu. Itu tergantung, cuman yang pasti Mhm. itu biasanya ada online sama offline gitu. Oke. Terus setelah ikut audisi, Terus setelah ikut udah audisi, totalitas tuh ya? totalis banget. Kayak, wah ini aku harus huge thanks to my friends yang bener-bener kayak, you know who you are, kayak Mmm. ngebantu aku banget. Aku telepon kayak, "Eh ini udah bener belum? Nih not kayak gini udah bener belum? Nyanyinya udah bener belum?" Gitu. Oke. Malam-malam aku telepon. Nah, itu kamu berapa lama proses sampai audisi yang kamu totalitas itu, 2 persiapannya? minggu, 2 minggu, 2 oke. mingguan. 2 mingguan aku ngulik dulu lagunya, karena lagunya tuh Can't Take My Eyes Off of You waktu itu Oke. online-nya, sama narinya tuh lagu yang Begin. Jadi ada Mmm. koreografinya gitu dan harus diikutin juga gitu. Aku Terus suka deh yang Koreo Begin itu. Aku kan lihat di Instagram heeh, kan, terus kayak seru nih. ya gitulah pokoknya. Ah, kalau salting eee, Oke, terus kamu udah totalitas tuh. Nah, udah, pertama kamu kayak, channeling mhm, si Frankie Valli. mhm mhm. Masih hidup loh Frankie Valli tuh, Bener bener, 92 tahun ya 92, kalau nggak salah ya, bener ya? mhm, Itu kamu ada ngerasa beresonansi nggak sih? sangat. Bahkan Oh. aku tuh sampai, bercandaan sama sama teman-teman yang lain, tapi kalau skripnya masuk ke hidup gua gimana gitu. Karena emang karena Jersey Boys itu kan, musikalnya tuh bukan cuman tentang lagu-lagunya aja, Mmm. tapi jalan hidupnya si Frankie Valli dan teman-temannya Four Seasons itu gitu. Mmm. Gimana kayak ngerintis dari awal, karena emang Mhm. si Frankie itu juga awalnya dia tukang cukur, dia barber gitu kerjanya. Terus dia Mhm. ngerintis jadi penyanyi, dia coba, sampai akhirnya boom, lagunya Sherry hits gitu. Terus Mmm. ada lagi Big Girls Don't Cry, ada lagi Walk Like a Man, dan terus dan terus dan terus gitu. Mhm. Dan itu semua tuh ada plus minusnya, ada ups and downs-nya gitu. Karena nggak, Oke. ya yang maksudnya kita kan cuman tahu tuh kayak, oh iya dia artis atau kayak dia terkenal enak Mmm. nih hidupnya gitu. Tapi Mmm. sebetulnya ada juga there's price to pay juga gitu. Mmm. Jadi ngena banget sih. Kalau dia Oke. kayak, wih ternyata ceritanya kayak gini ya gitu. Dan selanjutnya setelah kamu audisi, terus kamu di-callback, Di callback, apa itu isi callback-nya? di callback itu adalah, ini langsung ke yang final callback Mmm. ya. Jadi ada 5 kandidat untuk each character. Mmm. Ya udah kita nyanyi dulu, terus, dikasih skrip, ada Mhm. skripnya, kita dikirimin skripnya, terus, kita di-pair up dengan beberapa cast kandidat yang lain gitu. Oke. Jadi waktu itu seingatku itu ada ya Four Seasons yang berempat, Mhm. sama istrinya Frankie, itu namanya Mary Delgado gitu. Mmm. Terus istri pertamanya gitu, karena dia banyak istrinya ya si Frankie ini. Terus Oke. kita di-pair up, jadi kita kayak cobain jalanin scene-nya dengan beda-beda cast Oh, oke. gitu. Mmm. Jadi kayak ditukar, oh coba ini sama ini sama ini sama ini, terus yang sama Four Seasons-nya pun juga. Jadi kayak mau Mmm. dicek harmonisasinya, Mmm. chemistry, on stage-nya juga gitu. Oke. Dan setelah itu, Itu ya begitulah. wow, itu kamu Jadilah, euforia gitu nggak sih pas dikabarin kalau, "Dika, kamu nih." oh euforia banget. Aku bahkan kayak nggak expect sama sekali. Mmm. Aku nggak expect sama sekali karena aku gini, singing tuh bukan my forte banget. Mmm. Singing tuh aku nggak pernah kepikiran untuk nyanyi, let Mmm. alone playing Frankie Valli yang singer, Mhm. Mhm. terus nyanyiinnya tuh total lagu yang harus aku nyanyi tuh 28 out of 32 songs. Hah? Kalau di Mamma Mia 10 lagu, Iya, kalau ini yes, 28? 28 Wow, gitu. Jadi, oke. eee, aku nggak expect sama sekali gitu. Bahkan aku Mmm. sempet kayak ragu-ragu, ambil nggak ya gitu. 28 nih gitu. Ambil Tapi dari nggak? awal udah tahu belum persiapannya tuh akan butuh waktu berapa lama? Udah, Berapa lama? 5 bulan.
sekitar 5 bulan. Jadi Cepet dari juga ya? makanya itu. Makanya kalau misal teman-teman aku tuh sampai kayak bener-bener ada yang nangis karena mereka tuh mereka dari awal banget yang dari Catch Me dan dari itu Mhm. mereka tahu progres aku tuh gimana, mereka tuh sampai kayak, "Gue bangga banget sama lu," gitu. Oh, apalagi aku. Kayak Aku tahu bayi kamu iya, gimana. dulu masih main sama Iya kan? gitu. Ya itu sih yang bener-bener kayak apa ya, kayak salah satu yang wah nggak nyangka juga sih. Bener-bener Mmm, seneng, mixed feelings banget lah pokoknya. Excited, sedih juga karena ya udah selesai gitu. Tapi oke. ya gitulah pokoknya. Oke, dan yang paling apa ya, kamu tuh kena banget gitu, Mhm. itu lagu yang mana sih? Who Loves You? Oh, Who Loves You? Yes. Kenapa? Jadi gini, Who Loves You itu ini aku udah jawab di semua interview yang maksudnya waktu Jersey Mhm, Boys dan mhm, lagu favorit kamu apa? Dari musical ini, Who mmm, Loves You. mmm, Karena Who Loves You itu lagu ending dan meaning, di musical ini tuh adalah liriknya kan, "Who loves you pretty baby, who loves you" mmm. Pretty Mama. "who loves you pretty mama, Mmm, who's always there to make it right." mhm, Jadi orang-orang yang telah membantu kita, yang mhm, pernah ada dan yang masih ada. Itu sih ininya. mmm, Jadi tuh makanya waktu pas di scene itu juga kayak semua cast-nya tuh pada keluar gitu, semua karakter-karakternya pada keluar semua karena mhm, emang itu yang menemani Frankie Valli itu untuk naik sampai sekarang tuh ya mereka semua gitu. Orang-orang yang pernah ada dan masih ada di hidupnya Frankie oke. gitu. Ya Yang itu paling challenging dari kamu kemarin mhm perform untuk Jersey Boys itu mhm, apa? nyanyinya sih. Itu satu nyanyinya. Wah aku udah stres banget sih kalau itu yang pas Oke, tapi nyanyi kamu tuh. ngerasa performance kamu kemarin gimana, singing wise ya? Agak pick me moment kali ya. Ya aku sih bersyukur, nyanyinya nggak ada yang ya at least nggak jelek lah gitu ya, nggak yang kayak Mmm. sampai diketawain kayak, "Ya apaan sih?" Gitu, enggak. Justru kayaknya banyak yang amazed karena suara kamu mirip nih sama Nah Frankie Valli gitu. ya itu sih aku juga bersyukur juga maksudnya kayak Susah loh nyari suara cowok sefalset itu ya nggak sih? nah itu, kayak makanya ada beberapa apa, kayak ada directors tuh kayak, "This role is for you," gitu. Oh, Kayak oh my god, ini kayak momen synchronicity yang apa ya, dahsyat banget mhm sih, ya nggak sih? Ketika kamu udah mulai jalan ke arah situ, ke arah kayak panggilan jiwa, mhm, the universe juga iya akan nyamperin gitu, gitu, meet you halfway gitu, mhm. ya nggak sih? Iya, Kamu ngertiinnya gimana sih aku dengan momen kamu dapat peluang ini dan kamu bisa memanfaatkannya dengan kayak 120% atau 1000% lah, iya. let's Itu say. makanya aku bener-bener I take it very very seriously gitu. Meskipun Mmm, kayak, ya mungkin ada orang yang kayak mungkin nggak expect ya gitu, nggak expect aku mmm, mungkin bisa atau kayak bahkan teman-temanku sendiri aja kaget gitu, "Lu bisa ya?" Gitu. It's a compliment in a way gitu. Karena kayak, "Lu mmm, bisa ya?" Karena maksudnya bukan it's not a negative comment, cuman kayak kayak, "Gue nggak pernah lihat lu kayak gini," gitu, "dan lu ternyata bisa ngedeliver ini," which is it's a compliment for me juga gitu. mmm, oke. Eee, Apa aja tools kamu sih untuk sampai akhirnya bisa se-all out itu, setotalitas itu, dan, mengeluarkan potensi kamu tuh 100% gitu? tools-toolsnya adalah olahraga ya. Karena bener-bener physically demanding banget, Oke, itu satu. mmm, Terus yang kedua tunggu olahraganya apa? nge-gym aja, Oh, iya jadi di iya iya, rumah nge-gym heeh aja heeh, gitu. Physically demanding, tapi ya sempet ikutan padel waktu itu, ikutan mmm, ini jugalah kayak yang lagi hype gitu-gitu, kayak mhm, itu. Terus latihan terus sih, bener-bener harus fokus. mmm, Kayak aku bisa pagi-pagi, jadi pagi tuh lagi sambil ngopi ya, mhm, sambil duduk, eee, aku baca skrip. oke, mhm. Gitu. Jadi before I start my day aku baca skrip dulu, Oke, gitu. emang udah niat banget Mhm pakai your whole heart mhm, gitu ya untuk ngelakuin ini. iya. Jadi kayak udah Oke, baca skrip, terus mmm, habis gitu ngafalin apa, lagunya. mhm, Even sambil lagi di mobil juga dengerin lagunya, gitu. mmm, Jadi hafal liriknya, hafal, "Oh ini harusnya ambil nadanya di sini gitu." Terus
dance-nya kadang-kadang misalkan lagi nunggu berdiri gitu inget-inget gitu, oh ini gini gini gitu, sambil gerak-gerak sendiri gitu. Dan kamu enjoy ngelakuin Enjoy itu? enjoy banget, Seru banget, aku enjoy bisa I banget, can feel it. enjoy banget. Terus setelah perform itu kan 4 kali loh Mhm, dalam 2 hari. mhm. Gimana tuh? Capeknya ada ya, itu capek banget karena kayak maksudnya maksudnya ada teman-temanku yang bilang kayak, kan ada yang jadi pit singer juga. Pit singer Mmm, tuh jadi, backup apa, kayak backing vokalnya lah istilahnya kalau mhm, misalkan di ini musical tuh pit singer tuh mhm, gitu. Jadi untuk ngebantu suaranya tuh jadi lebih tebel lagi gitu. mmm, Itu mereka aja kan duduk dan nyanyi, mereka capek gitu, mhm, capek nunggu. mhm, Sedangkan aku kayak istirahat tuh cuman kayak intermission, which is jeda di antara show, apa, di antara scene mhm, 15 menit sama ada 2 lagu yang aku nggak nyanyi, sisanya aku masuk terus. oke, Di scene masuk terus, masuk masuk mmm, masuk, kayak ada scene, ada nyanyi, ada apa gitu. oke. Itu ngejaga supaya apa ya, performance itu lancar segala macem, ada ritual-ritual tertentu nggak sih? Kayak atau Ritual-ritual juga mungkin makanan-makanan tertentu untuk kayak jaga suara segala macam? aku 1 bulan, sebelum show tuh aku diet, aku catering, diet. Mmm. Karena, nggak tahu ya kalau hasilnya belum nimbang lagi, cuman kayak cuman at least kan sehat ya. Jadi nggak Ya, ngaruh ke apa, kayak pita suara dan, tenggorokan dan lain-lain gitu. Jadi makan sehat mmm, lah gitu. oke. Pokoknya bener-bener harus makan sehat, jaga stres juga, terus Oh, harus tetap ngobrol-ngobrol, connect sama orang-orang juga. mhm, Karena ya itu yang ngebantu aku sih, mmm, gitu. oke. Dan setelah perform, Mhm, empat-empatnya, mhm. menurut kamu ada yang lebih baik dari antara yang di antara apa, lebih baik dari yang lain nggak sih? Atau empat-empatnya bobotnya sama menurut kamu? Eee, Pengen tahu aja kayak challenge-nya tuh mungkin biasanya gini, di performance keberapa sih? mungkin gini, Apakah kedua atau keempat gitu? Atau pertama? ini khusus buat Jersey Boys aja ya, karena Heeh, ini, true story, ini baru pertama kali kejadian di musical, maksudnya sepanjang ada musical di Indonesia yang aku tahu ya, mhm. baru terjadi di Jersey Boys aja, which is Apa mati tuh, Kak? lampu. Oh, oke sempet? Sempet mati lampu itu di Mhm, show terakhir keempat, mhm, itu mati lampu, bener-bener kayak 15 menit mati lampu. oke. Kalau misalkan mau dibilang spesial itu yang aku menurutku paling spesial karena ada mati lampunya dan pas show keempat itu orang-orang tuh, ya ini aku bersyukur lagi juga kayak orang-orang tuh instead of kayak pergi, mereka Mmm, stay di situ, mhm, mereka nyalain lampu, ya apa, flashlight-nya lampu HP mmm, mereka semuanya mmm. gitu. Untuk kayak, "Yuk kita kita akan nungguin sampai lampunya nyala lagi untuk nonton kalian," gitu. Wow, itu kamu gimana Wah perasaannya? itu Tegang banget pasti di situ ya? aku udah kayak, nggak expect juga, terus kayak apa ya, aduh harus tetap lanjut nih. Itu di Mmm, belakang kepala tuh udah kayak, "Aduh gimana nih ya kok mati mmm, lampu gini." Tapi kayak, "Enggak, ayo ayo bisa yuk kita mmm, harus lanjutin lagi." Karena, ada temen aku juga yang waktu itu, eee, kita masih ada di scene itu bareng-bareng yang Four Seasons-nya itu ada satu lagi gitu. mmm, "Yuk bareng yuk, kita selesain bareng-bareng yuk, kita start bareng-bareng, kita selesain bareng-bareng yuk," mmm, gitu. Akhirnya ya udah waktu nyala lagi semuanya kayak, "Weh!" gitu udah. Terus ya udah aku balik nyanyi lagi dan lucunya lagu yang aku bawain itu mhm, judulnya Let's Hang On. pas Let's hang banget. on to what Mmm, we got, mmm, don't let go girl we got a lot gitu. Pas oke, banget sama situasinya itu gitu. Di mmm, situ aku kayak, wah, another another synchronicity. synchronicity gitu kayak wah gitu. Kalau yang paling esensial banget gitu ya dari karakter Mhm, Frankie Valli, mhm, yang kayaknya, apa ya, ini jadi pelajaran hidup gue mhm, nih, mhm. itu apa tuh dari Frankie Valli yang Price kamu of Fame, the hmm, price of fame. Karena kayak nggak semua karena gini, orang tuh pasti banyak banget yang pengen, "Ih gue pengen dia terkenal, gue mmm, pengen dikenal sama orang, mhm, gue pengen followers gue berapa juta, mhm, gue pengen ini main itu. Kayaknya enak deh kalau hidup gue terkenal." mmm, But there's a price to pay gitu. Yang it could be your life, your mmm, peace, mmm, your apa ya, your family, your friends. mmm, Dan di situ aku belajar banget gitu. Price apa the price of fame. oke. Kayak Tapi kadang kita juga nggak bisa, menghindari fame itu, yes, apalagi kalau kita udah, eee
apa ya, all out banget untuk ngelakuin hal yang emang kita suka gitu. Mhm. Kan lama-lama orang jadi kenal kita, dan Iya, makin banyak makin banyak makin banyak. mhm, Cuma mungkin memang butuh persiapan kali ya? bener Menurut dan, kamu gimana? itu juga sih perlu grounding sih. Kayak kalau Mmm, misalnya di itu kan ada grounding teknik ya yang kayak, kalau kalau aku sih caranya adalah dengan back to my roots lagi gitu. kayak gimana sih? Back to my roots tuh jadi kayak aku reach out temen-temen aku yang dulu kayak belum kenal, maksudnya kayak, kenalnya di kayak yang kayak gini nih gitu. Nah aku akan reach out ke mereka, aku ngobrol sama mereka karena kayak keep me grounded gitu. Oke, Kayak ya kalau misalnya lagi di atas-atas tuh kan kayak wah terbang gitu kan. yes, Tapi benar, kan kita bisa terbang tanpa arah dan tersesat gitu kan. mhm, Jadi yang narik lagi tuh siapa sih kalau bukan ya orang-orang terdekat kita gitu. oke. Makanya Ini aku ini siapa yang ngajarin kamu sih? wah, Kok canggih banget wah, nih ilmunya? pengalaman hidup. Oh, Gitu. nice. Jadi kayak ya in the end, siapa sih orang-orang terdekat Mmm, kita yang akan istilahnya akan nampar kita balik back to reality gitu. Itu kayak mmm, kan kita kan punya hak untuk milih teman kita kan, iya, gitu. Kita bisa milih teman kita, ya then you have to do your job to choose your friends gitu. mmm, Kayak apa, kayak stay and true to you aja gitu. Itu mhm, aku sih. Kalau aku oke. bener-bener kan karena ekstrovert juga kali ya. Jadi kayak harus butuh energi dari Dari luar luar gitu diri. kayak. Tapi ya aku nggak mau dapet energinya juga yang buruk juga gitu, jadi tetep energinya yang baik Mmm, juga gitu, wow, gitu. ini nice lesson banget nih dari seorang Andika Oh, yang baru berkepala 3. berkepala 3, saya sudah 30 tahun. Apa transformasi yang kamu rasain ketika masuk kepala 3 nih? Sendi udah agak sakit ya, kayak udah mulai agak sakit ya sendi. Eee, Masa sih? enggak sih, mungkin karena pegel juga kali ya, mungkin apa, Makin banyak yang dilakuin ya makin banyak yang soalnya, dilakuin gitu. Tapi, lebih apa ya, maybe your value, life ya my values ya. values itu sih lebih lebih apa ya, ini sih, yang aku sadar adalah waktu sebelum aku 30 tuh aku terlalu dengerin orang, Mmm, terlalu dimasukin hati, terlalu oke. dengerin orang, terlalu masukin hati, terlalu takut sama opini orang gitu. Fear of judgment ya? Yes, Aku paham fear of banget. judgment. Kayak maksudnya Mhm, sampai sekarang tuh masih ada, tapi iya, ya udah lebih apa ya, udah lebih nggak udah alleviate apa, udah nggak terlalu parah mmm. kayak dulu lah. Kalau dulu tuh bener-bener kayak keluar rumah tuh bener kayak, "Gue harus apa ya?" Kayak gitu, sampai kayak Ini bisa orang kayak ini bakal ngomong apa iya, kayak tentang ngomong gue apa ya ya? gitu. Gimana caranya sampai akhirnya bisa lebih confident? Challenge terus sih. Jadi justru malah kalau aku dihadapin terus, di-challenge terus Mmm, dan itu makanya butuh orang-orang yang nemenin kita, mmm, yang emang they just want the best for us, mmm, gitu. Karena mereka yang akan ngingetin, "Tuh kan nggak kenapa-kenapa kan, berarti itu cuman pikiran lu aja," gitu. "Tuh kan mmm, nggak ada masalah, emang pikiran lu aja. Kalaupun let's say, oh ya udah terjadi something, ya tapi kan lu pernah survive kan? Tapi kan lu mmm, udah pernah ngejalanin ini sebelumnya. Masa lu nggak bisa lagi?" Nah, reminder-reminder kecil kayak gitu yang menurut aku mungkin orang akan mikirnya tuh kecil, tapi itu sebetulnya impact-nya gede banget di mmm, aku oke, untuk mencari orang-orang yang kayak gitu, mmm, gitu. oke, back to theater life nih Mhm ya. mhm, Ketika kamu udah melangkahkan kaki heeh. untuk, masuk ke dunia teater gitu ya, kamu ngerasa ada perubahan apa sih di diri kamu nih dalam menjalani keseharian gitu? Mmm, aku jadi lebih apa ya, menerima diri aku sendiri. Mmm, Kayak, oh ternyata gue tuh sukanya ini ya. Karena kan mmm, waktu aku di corporate kan kayak, enggak, tapi ini kan society mengharuskan, maksudnya gitu kayak apa, mmm, ya mereka tuh mem-value-nya ini mmm, gitu. Jadi harus ngikutin mereka gitu. oke, Tapi kalau di teater ini, ya itu aku lebih kalau dari apa ya, kayak dari intrapersonal dari akunya sendiri tuh kayak, mmm, eee, oh aku jadi lebih mengenal diri aku sendiri gitu. mmm, Itu pelajaran satu. Terus yang kedua, ternyata nggak sendirian ya gitu. Nggak mmm, sendirian tuh dalam artian kayak, ternyata masih banyak loh orang yang sedang berproses untuk mengenal dirinya sendiri. Masih banyak orang yang bahkan mungkin masih berusaha belum belum mencapai di sana, tapi we are struggling together gitu. dari dunia teater ini? Dari dunia teater Oke, gitu. Dan selanjutnya tuh adalah aku jadi lebih belajar karena kan harus belajarin banyak karakter. Jadi mmm. mempelajari psikologisnya orang karakter tersebut, terus itu seru banget sih, itu seru banget. Aku suka banget itu kayak gitu.
Kamu Eee, jadi kayak keluar sebentar dari diri kamu gitu kan, untuk kayak mempelajari si karakter orang ini, iya, dan ketika memasukkan karakter itu ke diri kamu, itu gimana sih? Karena kan menurut aku itu, apa ya, nggak sepele gitu loh, mhm, masukin karakter itu dan itu kan harus dilepas juga kan mhm mhm setelahnya. mhm mhm mhm, bener. Prosesnya gimana sih untuk kamu akhirnya bisa menikmati, enjoy that process tanpa harus ngerasa khawatir gitu? Nah, kalau makanya, aku juga sempet kan belajar acting juga. Jadi Iya. ada beberapa metode-metode yang aku campurin sendiri, Mhm, mmm, jadi masuk tapi nggak nyampe masuk banget gitu. Jadi kalau aku, mungkin bisa di-search juga ya sama mmm. teman-teman Anthemers, enggak mungkin nggak tahu Anthem Tribe, Anthem Tribe, heeh, keren, Anthem Tribe, jadi ada, eee, Chekhov. Jadi dia muridnya Stanislavski gitu namanya Chekhov. mhm, Dia itu menitik beratkan pada gestures sama expressions untuk menggambarkan satu feelings gitu. Jadi aku mmm, akan gerakannya dulu. Jadi makanya si Frankie ini gerakannya kayak gimana sih? oke, Dia tuh kayak even termasuk suaranya gitu-gitu. Emang kan mmm, maksudnya emang pas banget dia jadi penyanyi, tapi iya, aku pun kalau misalkan saat apa, kayak satu karakter gitu, oh dia suaranya kayak gimana ya, dia jalannya kayak gimana ya, terus kayak, oh mmm, bertingkah lakunya tuh kayak gimana ya gitu. Terus nanti baru lama-lama kan taruh tuh mulai dimasukin, oh ternyata emosinya itu seperti ini gitu. Jadi dari luar ke dalam dulu gitu. oke, seru juga ya. Kalau Seru. karakternya mungkin masih, eee, apa ya, nggak berbahaya Mhm gitu, mhm mhm. nggak masalah, Iya tapi iya. gue kebayang tuh kayak Joker Iya gitu, itu makanya. itu gimana? Nah itu juga, sempet itu juga jadi bahan perbincangan juga sih, maksudnya di antara mungkin yang praktisi dan yang Mmm, profesional gitu-gitu, kayak hati-hati ya jangan sampai kebablasan mmm, sampai gitulah, mmm, jadi tragedi yang mengenaskan gitu kan. iya iya iya, Eee, ya itu sih, mungkin itu ya risk-nya sebagai seorang namanya aktor kali ya. Jadi makanya harus sering praktis kali ya? iya, jadi memang harus sering-sering grounding sih. Kan kalau, Mmm, di psikologi kan ada yang kayak five things you can touch, four mhm, things you iya can hear, nah iya. itu penting banget. Kayak, Lanjutin dong, five things you can ya touch, itu four kan things you can hear, kalau jadi three kuis things you gini can see nah kayaknya ya, iya nggak sih? nggak tahu Kak. Asal jangan two things you can apa, Apa, belum nemu punchline. you can kiss gitu. Ah, wah, Nggak apa-apa kalau two things, doang kayak bisa mikrofon, bisa benar tangan, bukan benar. two lips Ah, atau ya kan. karena Nggak di usah lips. dilanjutin nggak usah dilanjutin. Sama Terus terus? one thing you can taste kan kayak, Iya iya iya. mhm, itu teknik grounding tuh penting banget sih dan Mmm, itu yang ngebantu aku juga salah satunya, kayak maksudnya kalau dari, eee, interpersonalku kan kayak sama teman-teman gitu iya, kan, tapi kalau intrapersonalnya itu grounding gitu. Bener kayak, gue lagi di mana, mmm, gue nih siapa, terus kayak gue lagi ngapain, ini mhm, gitu. oke. Kayak karakter sama seorang Dika tuh dibedakannya tuh antara itu kayak, oh lagi Yes. real mana yang imajinasi. Karena kan ketika kita acting kan, Mhm, itu juga kita kadang pakai imajinasi kita juga gitu. mmm. Jadi mana yang real, mana yang imajinasi gitu. Nah setelah kamu intensif menjadi Frankie Valli nih ya Mhm, dan latihan kayak berbulan-bulan mhm gitu mhm. kan, terus kamu setiap hari bahkan dari bangun tidur tuh Mhm udah mhm. menjadi seorang Frankie Iya, Valli gitu. Sekarang gimana nih euforianya masih berasa nggak sih? Itu kan udah seminggu yang lalu ya kamu bener, show tuh. masih berasa banget. Kayak, Gimana ngatasinnya sih? ya itu ya mungkin tuh salah satu yang kayak mungkin orang bilang production blues kali ya, kayak, mmm, Mmm, ada namanya production blues di mana kayak, aduh kita lagi abis rame-rame terus tiba-tiba kosong gitu. Kayak maksudnya ya mmm, besoknya udah nggak latihan lagi, nggak iya, perform lagi gitu. heeh, Cuman ya mengatasinya adalah kalau dari aku pelan-pelan. Makanya kayak kadang masih suka ketemu sama, yang cast-cast-nya Jersey Boss atau production timnya masih oh, sering ketemu dulu, tapi pelan-pelan tuh to ease my way aja untuk kayak balik ke next project kah atau ada next apa mmm, lagi gitu, kerjaan apa lagi gitu. Kalau mmm, aku sih caranya tuh kayak gitu. mhm, Jadi untuk ngelepas karakternya mmm, atau ngelepas dari production blues itu nggak bisa langsung. mhm, Kalau langsung berarti kayak
gimana ya, nggak pakai hati aja sih karena kan ya semua yang terlibat di situ pakai hati. Jadi nggak Mmm, mungkin dong kalau kita udah invested in our feelings tuh kayak, udahlah langsung aja cabut gitu, next project, mmm, next, gitu kan enggak gitu. Pasti iya, ada dan itu mesti pelan-pelan banget oke. untuk kayak Balik lagi balik ke lagi ke state yang awal atau yang kayak mmm, neutral state-nya tuh pelan-pelan lagi menetralisirnya gitu. pelan-pelan gitu Yes. ya. Oke, ada ternyata production blues ya. Nah, selanjutnya kamu pernah Mhm, nggak sih kayak ngerasa kalau hidup kamu ini gitu ya, mhm. juga sebenarnya memerankan karakter yang kamu bikin sendiri gitu? Temen-temen aku tuh bilang kayak, "Nih Dika nih emang performatif banget." Kayak Performatif. tiap hari acting. Karena menurut aku, Mmm, apa ya, ya kan aku juga pelajarin psikologi mhm kan, mhm, kayak ada persona, ada shadow mhm gitu-gitu. mhm. Yang kita tampilkan itu ya persona Iya iya, gitu, ya nggak sih? Jadi sebenarnya kita, apa ya, kalau misalnya mau berjarak sama apa yang kita tampilkan di depan orang lain mhm gitu, itu bisa tuh kita emang ngerasa, ya emang gue juga sehari-hari acting lagi, mhm. dan emang semua orang kayak gitu Semua lagi, orang cuma banyak yang nggak sadar kan. iya Banyak yang nggak, mereka kayak udah nge-blend banget iya gitu iya, sama si personanya, dia bener. pikir dia personanya, padahal kan who am I Iya, gitu. makanya kayak, aku pernah aku diajarin sama salah satu, coach acting gitu, Heeh, acting supposed to be fun mmm, gitu. Dan acting tuh bukan satu hal yang kayak baru. Kayak misalkan kita nggak suka sama bos ya, mhm. tapi kayak kita dalam hati kayak, "Ah, gila nih orang." Tapi kayak, Mmm. "Selamat pagi Pak, iya." Nah, itu kan Itu acting. acting, Heeh, sesimpel itu gitu. heeh, Jadi emang semua orang tuh emang udah acting heeh, dan tapi mereka nggak sadar aja gitu. mhm, Cuman kalau misalkan gimana caranya aku, membedakan apa maksudnya kayak memunculkan mmm, persona itu mhm, atau kayak, membedakan antara aku sama persona itu ya balik lagi itu latihan sih. Emang nggak ada karena aku pun sendiri juga mendapatkan jiwa kayak dapetin kayak yang yang heeh. Frankie itu juga sebulan terakhir. Awal-awal tuh kayak Oh, masih kayak ngafal, masih kayak mmm, kayak nggak fokus, terus kayak belum dapet gitu. Teman-teman aku yang maksudnya yang dari production team dan yang sempet nonton rehearsalnya dan mhm. itu kayak, "Belum dapet lagi," gitu. Apa sih rasanya ketika kamu tuh udah dapet soul-nya si Frankie Valli tuh? Rasanya itu, bener-bener kayak jadi lebih pede. Jadi Oh. ada kayak sense of, "Gue bisa," gitu. Aku tuh kayak ngerasain ada esensi yang bermanfaat banget ya Mhm dari, teater mhm untuk akhirnya kita pakai di kehidupan sehari-hari mhm gitu. Kadang kita kan kayak bangun tidur terus banyak keluhan, banyak mhm komplain, banyak rasa, "Kenapa sih kok hidup gue gini?" Gitu. Tapi kalau kita dare untuk berimajinasi, sebenarnya kita tuh mau jadi orang kayak gimana sih? mhm Who do we want to become gitu? mhm Dan kita kayak mau bergerak ke arah sosok yang mau kita mhm. tuju, dan ketika kita latihan terus sama kayak kamu mau latihan menjadi seorang Frankie Valli, ketika udah dapet soul yang jadi orang yang mau kita tuju itu pasti rasanya kayak alive banget kan. Exactly exactly. Kamu ngelakuin itu ke kehidupan kamu juga gak sih? Nah, Itu maksud aku. itu itu yang sedang aku lakukan. Oh gitu? Itu sedang aku lakukan. Oke. Itu jujur aku sedang lakukan karena ya maksudnya, eee, terbiasa maksudnya dulu kan yang kayak, ah, mungkin ini ekspektasinya orang jadi kayak nggak belum punya realization di mana kayak, aduh masih belum punya target atau gimana nih gitu kan, kayak Mmm, menuju kemananya nggak tahu. Tapi kan sekarang, oke gue udah tahu nih mau kemana I know mhm. how to kayak harus ke sini, ini yang gue butuhin. Jadi kayak lebih ke, "Yuk kita fasten your seat belt," untuk kayak, "Let's go," gitu. Itu ada banget gitu. Sekarang nih? Mhm, Ih seru ada banget banget, kayak, tas dulu dong, "Hey!" aku seneng loh dengernya loh. Karena Gitu. aku sih bukan anak teater ya, Mhm cuma mhm. aku kayak ngerasain ada esensi itu aja Mhm gitu. Nggak tahu kenapa aku juga bikin, podcast ini kan Andari and the Theater of the mhm Mind. Kenapa the Theater of the Mind? Karena emang aku background-nya radio. Kalau mhm. orang dengerin radio tuh emang ada kayak istilah tuh the Theater of the Mind, di Iya, mana dengan hanya indera pendengaran aja, mhm
lo bisa menciptakan the theater of the mind Mhm. dari apa yang cuma lo dengerin gitu. Iya. Kayak visualnya tuh lo Mhm imajinasiin mhm. sendiri Mhm gitu. mhm. Nah terus kayak denger kata theater tuh bagi aku ada sesuatu yang esensial banget Mmm. nih gitu. Dari kamu dulu deh, esensi teater yang menurut kamu tuh orang-orang perlu tahu nih. Kayak ini penting deh untuk jadi tools maybe Mhm. healing, transformasi, atau mungkin mengenal diri kamu gitu. Itu sih, jujur healing proses aku tuh mulai dari teater. Ah, Dan teater tuh oh, sangat-sangat membantu healing proses aku. arti healing untuk kamu apa? Oh, arti healing buat aku tuh adalah sesimpel kita tahu kita sedang terluka. Hmm, Karena it starts there, gitu, kesadaran ya. kesadaran. Oke. Kalau misalkan misalkan ada pipa bocor, Hmm, kita nggak tahu nih, oh ternyata lagi ada bocor, tapi ini kenapa ya kok airnya nggak nyala, hmm, gitu. hmm. First step adalah untuk tahu bahwa, oh ini lagi ada bocor pipanya. Itu di umur berapa kamu sadar kayak, wah ini ada sesuatu nih yang kayaknya harus mungkin diperbaiki atau harus diperhatikan at least? Terus papaku meninggal sih, Oh, itu sih. di tahun itu juga kamu. Enggak, tapi itu throughout throughout the years juga yang kayak maksudnya aku, kuliah dulu juga, kan aku juga kuliah kan Mmm, tinggalnya sama kakak juga kan. mhm, Jadi baru diajarin lah sama dia, kayak tentang hidup tuh gimana, kayak, "Ini oke. kamu sifat-sifatnya ada yang nggak baik nih. Oh kenapa ya kok nggak baik?" Akhirnya trace lagi tuh sifatnya kenapa. Oh mungkin Mmm, dulu karena trauma ini, trauma itu, gitu. jadi pelajarin trauma akhirnya ya. Bener, gitu. Terus akhirnya jadi Itu pelajaran mungkin trauma. umur 20-an gitu? Apa 20 iya 22-an, 21, 22 oh. Oh gitu. cepet juga ya, umur Lumayan segitu udah lumayan healing journey keren banget loh. Terus lumayan terus terus terus? gitu. Akhirnya udah mulai tuh, oh udah mulai sadar, udah mulai ngeh kayak, oh Mmm, ternyata prosesnya tuh kayak gini ya dan nggak gampang gitu, nggak yang kayak, oh udah ya udah misalkan udah tahu nih, ya udah, mhm, oh kalau udah cuman tahu doang nggak diapa-apain kan sama iya, aja gitu. Jadi harus work through it juga dengan kayak aku journaling, oke. terus kayak, apa, yang paling ini sih adalah aku kayak men-challenge my thoughts sih gitu. Nah makanya teater itu kita Mhm, kan dapat banyak POV dari mhm, karakter. I like to challenge my thoughts gitu. Jadi kalau misalnya, oh karakter yang ini tuh thoughts-nya tuh kayak gini, thought prosesnya tuh kayak gini. mmm, Kalau gue compare sama thoughts gue gimana ya? Misalnya gitu. nice. Masih masuk nggak ya? Terus kayak akhirnya aku nanya pendapat misalnya temen aku, kalau yang kayak gini kira-kira menurut tuh karakternya kayak apa ya? Gitu. Oh menurut nah dari situ kan kita bisa mengolah sendiri kan gitu. Mmm, Kayak, oh ini POV dari orang A kayak gini, POV dari mhm, B tuh seperti ini. Bahkan baik buruk pun tuh juga, kita nggak bisa nentuin secara mutlak gitu. Ada yang ya mungkin untuk di posisinya dia ini tuh baik, tapi mhm, mungkin kalau di posisinya orang satu lagi, itu tuh nggak baik, ya buruk gitu. oke. Dan dari teater tuh aku dapet itu, Jadi kayak gitu. satu hal, Mhm. ada banyak POV tentang hal Yes tersebut. yes, itu. So you learn a lot about Mhm dualities mhm. dan juga apa ya, multi perspektif sekali ya Yes untuk melihat satu yes, hal mhm, gitu. Oke. itu. Terus apa yang kamu lakuin sama pemikiran kamu sendiri Mhm. akhirnya? Ada berapa banyak tuh pikiran-pikiran yang akhirnya runtuh Banyak banget. karena teater yang akhirnya, "Oh my god, this is lie," gitu. Ini tuh tipuan nih pikiran Iya, ini deceptive deceptive, dia sentil sentil sentil. makanya. Kayak yang terbaru aja kali ya, Mmm, meranin Frankie Valli aja tuh juga itu salah satu yang menurutku kayak it's a deceptive moment juga menurutku kayak, kayaknya nggak bisa deh. Aduh kayaknya berat ya, apa gue mmm, cabut ya gitu. Aku sempat mikir kayak gitu, apa mmm, keluar aja kali ya, mumpung masih belum terlalu lama nih latihannya gitu. mmm, Tapi kayak ya dicoba satu-satu gitu, coba nyanyiin satu lagu dulu deh, satu lagu, satu line, jadi start small dulu, bisa nggak? Oke, nah dari situ kan challenge tuh, ke-challenge kayak, oke gue satu lagu bisa, coba kalau 2 lagu bisa, oke coba 3 lagu, coba 3 lagu bisa, 4 lagu, sampai 28 lagu gitu. oke. Dan itu juga, harus apa ya, balik lagi harus di-remind juga sih, gitu kayak, Mmm. "Enggak, lu bisa kok gini-gini, ini kan lu udah pernah nyanyiin yang ini suara lu sampai kok," yang gitu. Ada nggak kayak bagian diri kamu gitu Mhm ya, yang akhirnya kamu tangkep, mhm. Catch Me If You Can, Ah, maksudnya Catch Me kayak If You Can.
kayak akhirnya kamu tangkap, ini dia nih si Dika yang mungkin nih originated atau source-nya dari Dika umur 3 tahun atau mungkin umur 5 tahun yang kayaknya dia tuh dulu nggak pede karena ini. Nah, udah tahu Itu jadi pemikiran itu asalnya dari sini nih. mhm, Akhirnya kamu kayak apa ya, do something atau mungkin talk to your younger self mhm, gitu kan, untuk akhirnya kamu asuh dia mhm, supaya akhirnya dia jadi lebih bisa integrated mhm mhm. gitu. Itu yang apa, kalau aku sih kena banget di acting sih. Maksudnya kayak aktor, Mmm, being an actor, maksudnya mmm, acting. mhm, Karena yang tadi aku cerita yang awalnya tuh sempet yang kayak apa ya, bolak-balik pengen banget acting tapi nggak bisa. Ya karena waktu itu emang belum ada kesempatannya, iya, terus harus being realistic juga, ah yang aku udah dari kecil udah ngafalin line-nya Kamen Rider lah, terus heeh, apalah itu. Jadi itu yang ternyata dari itu yang that's what I longing gitu loh, kayak maksudnya yang aku mmm, pengen banget ternyata mhm, gitu. Kayak bener-bener pengen banget, kayak bisa main bisa acting dan menjadi mmm, aktor gitu. Karena nggak expect banget iya, di awal tuh nggak expect banget, mhm, kayak, oh ya udah mungkin tuh hobi aja untuk mungkin kayak apa, mmm. kayak, tapi nggak guna lah, sempet ada undermining my thoughts and myself juga Nggak kayak, guna nih apa, nggak guna, acting tuh nggak guna lah gitu? nggak guna untuk Buat apa sih gue iya gitu, ngelakuin ini iya gitu? buat apa sih acting tuh kayak ya udahlah kan nggak guna di karir juga Iya istilahnya iya gitu iya, kayak, ya kan itu kan kerja kantoran kayak buat apaan acting, terus kayak ngapain sih belajar acting, belajar heeh. mulu udah capek ah belajar. Jadi ada thoughts yang menghentikan aku juga sebetulnya. Kalau sekarang udah tahu belum, kenapa kayaknya gue emang harus lewat jalur ini? Karena itu yang bikin walaupun susah, tapi itu kayak itu yang bikin happy gitu. Karena hal yang bikin kita happy tuh kadang nggak gampang, bahkan bukan kadang, selalu tuh nggak gampang Apalagi ngeraihnya. makin berumur ya. Iya, nggak gampang ngeraihnya. Oke, Kayak harus through thick and thin and thick lagi, terus yang kayak through banyak banget masalah gitu. oke. Dan secara emosional nih, kalau Mhm, teater itu kan emang harus melibatkan emosi mhm kan. mhm. Apa yang akhirnya kayak terbuka gitu atau unlocking setelah kamu masuk ke teater untuk diri kamu sendiri? I have feelings. Tadinya? Tadinya aku nggak bener-bener yang namanya manusia logis. Manusia logis yang kayak nangis, apa itu feelings? Apa tuh nangis gitu? Apa tuh gitu, kayak gitu, nangis gitu, Really? Sempet kamu kayak gitu? sempet. Apa tuh nangis? Lama? Lama banget, lama banget. Berapa Oh kalau lama? SMR tadi sorry banget, lama banget. Jadi SMR maaf, lama banget. Pegang aku, lama tuh kayak, Jadi SMR lama banget, berapa lama sih pengen tahu dong? almost my whole life. Kayak Oh, rasa takut itu nggak boleh show fear, nggak boleh show remorse, sadness, happy juga ya seada-adanya aja. Emang kayak dari kecil udah performatif aja, udah acting aja gitu. Jadi kayak maksudnya pas aku lagi takut kayak, "Yuk jangan, nggak boleh takut, nggak boleh ngeliatin takut, nggak boleh being vulnerable," gitu. dan itu kayaknya banyak cowok yang kayak gitu sih. Probably, Iya iya, kan? Cowok-cowok yang aku kenal juga banyak yang coba teman-teman mhm, kamu cowok-cowok pasti banyak juga kan yang kayak iya, gitu. mhm. Itu kenapa sih kalau kalau dari kamu pribadi gitu? Mungkin gini ya, mungkin, Society, gini, karena emang kan ada lagunya Boys Don't Cry juga kan. ya, Sorry eee, Rikyur. kayak mungkin gini, dulu tuh, society tidak bisa membedakan mana yang namanya vulnerable sama weakness, gitu. Mmm, Being vulnerable sama being weak itu 2 hal yang beda menurutku. Manusia tuh pasti vulnerable gitu. mhm Manusia tuh pasti kayak kita akan tua, kita mhm akan sakit, mhm kita akan bad things will happen. mhm Itu being vulnerable. Tapi gimana caranya kita bisa mengatasi itu semua, mhm it shows your character, it shows how strong you are gitu. Nah makanya mmm, mungkin dulu tuh orang nggak bisa ngebedain yang namanya being vulnerable untuk menjadi rentan sama yang lemah gitu. Orang taunya, oh gue nggak boleh, kalau misalkan rentan itu sama dengan lemah, padahal mhm beda gitu. Jadi kesannya harus kayak nggak harus kuat, mhm harus kayak harus strong nih, harus
apalah gitu, harus Oke. gue nggak boleh ngeliatin kelemahan gue sama, which is sometimes diperlukan. Karena mungkin ada orang-orang yang suka kita susah, susah ngelihat kita itulah ya Seneng apa, ngeliat kita seneng ngelihat susah. kita susah, susah ngelihat kita seneng gitu. Which is ya untuk diperlukan untuk itu aja, tapi balik lagi, apakah kita mau jadiin mereka teman kita, masuk ke kehidupan kita, kan enggak, Oh. gitu. Terus ketika kamu udah bisa unlocking Mhm, your feelings, your own feelings, itu gimana sih? Dia keluarnya sedikit-sedikit atau kayak langsung langsung dar, langsung dar gitu. Itu pas kapan? Audisi pertama kah? Atau Kapan ya? pas kamu lagi baru belajar-belajar lagi? Atau connect ke sama teman-teman teater gitu? Ada fase di mana yang kayak ada dar, ada yang kayak pelan-pelan. Mmm, Kalau misalnya pelan-pelan tuh lebih ke kayak, oh ternyata gue bisa ngerasain ini, ya itu pelan-pelan. Tapi mmm, once itu pelan-pelan dulu, tapi once kayak, oke feeling kayak ini gue boleh ngerasain, dar langsung keluar gitu. oke. Misalnya kayak sedih atau apa gitu, pelan-pelan dulu, oh ternyata gue boleh sedih ya, oke. Tapi ternyata kayak, oh ini sedih, dar langsung wah gitu. Oke, Gitu. dan itu ketika lagi, proses mendalami Proses karakter itu ya? yes, proses Semuanya ya? proses semuanya ini. Jadi dari Catch Me, terus ke Mamma Mia, terus yang Glee, dan akhirnya Jersey Boys, ini semua itu kayak bener-bener satu stream yang kayak mainstream dar Mmm. gitu. Apa manfaatnya menurut kamu ketika kamu berhasil connect lagi Mhm, sama perasaan kamu sendiri mhm, gitu? Dan kayak akhirnya bisa, apa ya, mungkin menavigasi mhm. emosi gitu yang tadinya mungkin kamu suppress, rasanya gimana sih? Maksudnya kayak manfaatnya apa untuk kamu? Lega sih. Dan itu jadi apa ya, kalau misalkan kita misalkan gini, kita suka sama orang, Mmm, kita kan pasti pengen kenal dia lebih baik kan, lebih lanjut gitu. mhm, Tapi misalkan bayangin kayak, aduh kehalang sama apalah, kehalang sama apa. Sekarang waktu kita ngaca biasanya kayak, gue pengen kenalan sama lu deh, gue pengen kenalan sama diri gue sendiri. mmm, Tapi kehalang terus begitu kayak, itu penghalangnya dibuka kayak, wah gue bisa kenalan sama diri gue lagi gitu. Kayak misalnya kita naksir sama orang, terus mhm, kayak, ih pengen kenalan deh, pengen tahu lebih mhm lanjut mhm tentang dia deh. mhm Tapi kayak nggak bisa, misalkan kayak, aku mau fokus ujian dulu misalkan gitu, nggak tahu lah mhm apa mhm gitu ya mhm excuse-nya. mhm. Ya nggak bisa deh, itu kan ada sedih kan, ya tapi gue pengen banget tahu lagi gitu. Itu, terus begitu bisa kenalan sama orangnya langsung, happy banget dong gitu. Mmm, Nah itu perasaanku ketika aku bisa kenal diriku sendiri yang kayak, gue tuh suka sama lu sebetulnya, tapi kayak apa ya yang menghalangi, ternyata itu emotions yang di-suppress itu. Once udah nggak mmm, di-suppress lagi, udah kayak dicabut penghalangnya, mmm. yes gue bisa kenal sama lu lebih dalam lagi gitu, Kayak lebih lega, lebih lega. lebih flowing, Mhm, tentunya lebih sehat ya. iya, Aku tadi sempet nyari tahu gitu mhm, tentang apa sih manfaat teater mhm, untuk, healing mhm proses mhm, gitu. Ini ada satu, artikel ya dari mhm, thepacesconnection.com. mhm, Bagus banget sih, mhm, dia ada 7 hal yang bikin, teater itu bermanfaat banget mhm, untuk emotional healing mhm mhm terutama. mhm. Yang pertama, reigniting imagination. Yes, Jadi trauma itu seringkali kayak ngeblok jiwa kreatif kita mhm, gitu, bikin kita jadi stuck dan limited. Nah, teater itu tuh kayak ngasih, apa ya, nafas lagi untuk imajinasi kita. Apalagi kamu anaknya imajinatif banget ya iya, sebenarnya iya, ya, gitu. Terus yang kedua, mhm, rebuilding social connection. itu banget, setuju banget, Jadi kalau di teater itu udah mau nggak mau ya kita harus berkolaborasi gitu yes, kan, ada teamwork, ada trust, ada synchronicity. mhm, Jadi ya udah kita nggak bisa yang terisolasi gitu. mhm. Ada nggak sih momen kamu tuh isolated? Enggak sih, Oh enggak justru ya? malah aku ngerasa diterima banget di teater itu, karena emang ya like minded semua, maksudnya emang semuanya passionate juga Mmm. di bidang yang sama. Kalau isolated nggak pernah Nggak sih. maksudnya kehidupan nyata gitu? Oh, di kehidupan nyata, mungkin aku yang udah nggak peduli kali ya, karena udah kayak udah di titik yang jenuh, capek, jadi kayak, "Lu mau nge-isolate gue terserah," gitu, kayak Oh, udahlah gitu. oke. Terus berikutnya anchoring in the present. Bener, Karena mau nggak mau ya teater itu, harus present gitu mhm, kan, demand present, so you must be fully in the moment, listening, mhm, responding, and mhm engaging. mhm, And this mindful practice helps rewire the brain. mhm,
Jadi yang tadinya udah putus-putus tuh ya, Mhm, neuron-neuron di otak dengan kita kayak terlibat di teater gitu, itu bener, jadi kayak nyambung-nyambung lagi tuh rewiring gitu. Terus breaking habitual roles mhm. gitu. Jadi, teater itu offers a playground of identity, allowing individuals to try on different perspectives and persona yang Itu, tadi kamu iya bilang itu, ya. heeh, Jadi kayak nggak ngelihat tuh dari pakai kacamata kuda aja mhm, gitu, tapi bener-bener dari berbagai perspektif. mhm, Jadi kayak yang tadi kita punya kayak kebiasaan yang itu mhm, lagi gitu kan, kayak wah akhirnya, kayak ngerasa hopeless lah, mhm, ini nggak bisa berubah nih gue. Akhirnya jadi berubah, terus tiba-tiba gue kepikiran nih sekarang ya, mhm, kayaknya orang kan kalau udah di atas umur 35 tahun, mhm, itu gue sempat belajar dari, Dr. Joe Dispenza, mhm, dia pernah bilang kalau di atas 35 tahun manusia itu kayak a set of memorized program. Jadi kita mmm, sudah terprogram secara, eee, apa, repetisi gitu mhm kan, mhm, mengulang-ulang hal, terutama pemikiran, mmm, yang akhirnya udah kita jadi sebuah program mhm, gitu, yang udah apa ya, terbentuk mhm, selama 35 tahun iya, dan untuk merubahnya, karena kamu udah mau kepala 4 nih ya, mhm, untuk nggak merubah kelihatan. sebuah habit, Iya, alhamdulillah, nggak kelihatan. puji syukur, Oh jadi puji Tuhan. Nah jadi, untuk ngerubahnya itu susah banget, iya, makanya orang kalau udah semakin tua, mhm, apalagi dia udah punya kayak, apa ya, watak yang keras banget tuh susah banget mhm, kan mhm berubahnya, mhm, karena itu udah melewati hal yang berulang-ulang dia lakuin mhm, gitu. Nah mungkin lewat teater, akhirnya dia jadi bisa, pelan-pelan mhm, bertransformasi, iya nggak sih? itu. Oh my god. Dan itu aku rasain semua kok, Mmm, yang those points itu ada 7 mmm, itu aku rasain semua. Bener-bener oke, kayak transformatif mmm, momen tuh mhm, di teater itu, gitu. oke. Dan itu tadi baru 4, masih ada Berempat 3 tuh, ada lagi. 3 lagi belum? Ini yang tadi udah kamu sebut nih, Iya. reconnecting with Nah, emotion. itu. Tuh, emotional numbness is a common trauma Mmm, response, a protective mechanism that can ultimately limit healing. mhm, Theater requires emotional authenticity and expression. mhm, Participants learn to recognize, feel, and safely express emotion. Performing in front of others becomes an act of vulnerability and mmm, strength, mmm, gradually thawing emotional defenses and rekindling emotional responsiveness. Jadi yang tadinya emang udah 6 dimatiin, rasa dia pikir, that's how I survive nih. mhm, Gue nggak bisa ngerasain ini, this emotion is too mhm, painful, pahit banget, gue nggak mau ngerasain ini, udah gitu. robot aja say. Tapi tunggu aja sampai asam Itu aja. lambung, Ah, itu. tunggu sampai lutut lu kayak sakit gitu Iya, kan, lower back rapuh. sakit, duduk terus, gitu. Kadang tuh Nunduk gini, emosi-emosi yang stuck itu tersembunyi tuh itu, di nervous system iya, kita ya kan, mhm, sampai akhirnya, jadi gangguan fisik juga, bener, yang mau nggak mau itu kayak nampar lo untuk, "Hey, masuk lo ke dalam diri lo, yes, tanya tuh inner itu child lo butuh itu, apa dia sebenarnya, yes. jangan lo injek-injek terus lah." Oke, Seru ya? Ngomongin inner lanjut. child. Yang keenam, embracing active healing. Mmm, Healing from trauma isn't passive. It yes, requires action and engagement. nah, Theater is fundamentally about doing, moving, mhm, and actively participating. mhm, The make-believe nature of performance creates a safe container for exploring challenging emotional territories. Ini nih, make-believe nature. mhm, Coba dong kamu, ada nggak yang bisa di-share tentang your make believe process? Karena kan itu kan yang paling susah ya. Waktu itu mhm, sempet ngobrol juga sama anak teater, Aldi, mhm, dia bilang, ketika udah menjadi mhm, si Frankie Valli iya itu iya let's iya, say, itu dia tuh momen yang kita kayak udah berhasil make believe. Arti believe deh untuk kamu tuh apa sih? belief kalau itu tadi mungkin aku kasih contoh kali ya, Mhm, aku kasih contoh kayak mungkin kalau definisi itu, aku bisa ilustrasinya secara contoh, iya, yang tadi kayak pas aku cerita kayak, eee, Frankie Valli itu maksudnya karakter itu adalah mhm, dia kan emang seorang performer, dia badannya tuh mmm, kecil, tapi presence-nya tuh besar, auranya tuh besar, dia penyanyi gitu, maksudnya dia Four Seasons semua orang tuh suka sama dia gitu, bener-bener terkenal banget. Nah, belief itu kalau buat aku adalah ketika udah kita ngomonginnya jiwa gitu, tentang kayak
jiwa kita tuh udah ngomong istilahnya. Jadi kayak makanya kenapa ada orang tuh yang, "Wih dia tuh karismatik banget ya, presence-nya gede banget." Karena bukan cuman badannya aja yang ngomong, bukan yang kayak fisiknya aja, Mhm. tapi jiwanya tuh juga udah ngomong. Istilahnya kayak gitu kalau buat aku ya. Makanya Mmm. kayak ketika orang, pede atau kan ada beberapa studi juga yang kayak kalau misalkan kita sesimpel kayak kita tegakin postur, terus kita kayak ini kita bisa jadi pede. Mhm. Karena itu in a way, itu kayak acting, yang tadi kayak aku bilang ada beberapa Iya. cara yang kayak kita mulai dari badan kita dulu terus nanti masuk meresap ke dalam jiwa lah istilahnya gitu. Dan itu aku percaya itu gitu. Jadi belief itu adalah ketika badan kita sama jiwa kita tuh udah in tune kayak bener-bener sing sing sinkronit apa Synchronize, synchronize, align, align dan and coherent. coherent. Ya itu. Hmm. Itu. Ketika jiwa dan raganya tuh udah jadi satu. Apapun ininya ya, apapun, emosi yang dirasakan itu, tapi ya untuk jadi satu itu harus tahu, "Oh badan gue tuh maunya gini, jiwanya maunya kayak gini." Kalau Oh, misalkan belum ketemu nggak akan pernah dapet. that's holistic loh. Holistic healing tuh kayak gitu. Mhm. Oke, tahan dulu karena Tahan dulu. untuk poin ke-7 ini kayaknya yang barusan kamu Mmm, ngomongin, manfaat teater mhm, untuk healing, reclaiming bodily autonomy. mmm, Trauma often disconnects individuals from their physical yes. selves. Theater reunites body, Mhm, voice, and emotion. Through movement, vocalization, mhm, and embodied performance, participants rediscover mhm, physical agency. yes. Each gesture, each spoken line becomes an act of reclaiming space and self, Mhm, healing the mind body split mmm, that trauma can create. mmm. Wow, amazing! Ini aja udah attune nih, Ya attune. udah tune, Udah attune udah say. nyetrum, Udah nyetrum, udah kawin nih kayaknya. udah kawin, gitu. Oh my god. Jadi emang theater is the answer. Rhyming. Theater is the Ya, answer. Oke. seperti itulah. Wow. Menurut kamu di Indonesia Mhm, teater nih udah melangkah sejauh apa? Apa yang masih perlu diperbaikin mungkin? mhm, Atau mungkin perlu dieksplor lagi seputar dunia teater? Karena kan manfaatnya baik banget nih mhm. gitu. Mungkin kalau secara teknik, mungkin ya ada dari sisi teknikalnya, Mhm. mungkin ada dari sisi apa ya, ya mungkin untuk production-nya dan lain-lain tuh pastinya ada Mmm. gitu. Kayak, eee, dari sesimpel kayak teater, tempat venue teaternya juga kan masih belum terlalu banyak di Mmm. Jakarta. Mungkin di Jakarta juga masih bisalah kehitung berapa gitu yang proper, itu Mhm. satu. Terus kedua, sebagai penghidup apa, mata pencaharian, Ah, iya benar. itu juga masih kurang banget gitu. Maksudnya gini, Oh. kayak tapi aku juga mengerti sih kayak, ya Mmm. sekarang orang, apa, kerja kantoran pun juga belum tentu cukup karena kayak, Mhm. ya again in this economy misalkan gitu Mhm. atau gimana. Mmm, Mungkin dari culture-nya sendiri juga harus ada yang perlu diganti, kayak, adalah pokoknya yang YTTA lah kalau ini nggak enak ngomongnya, YTTA lah udah pokoknya, Heeh. gitu. Nggak nyindir siapa-siapa cuman YTTA lah gitu, if Oke. you know, gitu. Heeh. Sama mungkin ini sih yang paling penting adalah, kalau ini dan aku ngomong dari sisi musical theater ya, maksudnya teater Mmm. musikal. Yang aku lihat adalah teater musikal itu bukan budayanya orang Indonesia. Maksudnya gini, budayanya orang Indonesia as in bukan musical theater. Mungkin ada kayak pertunjukan yang kayak di Jogja tuh ada apa, misalkan wayang, Heeh. misalnya wayang atau ya itu budaya Indonesia gitu. Tapi itu aja orang tuh udah lupa sama maksudnya kayak itu tuh bukan 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 budaya Indonesia karena kan emang musical musical tuh budayanya US, orang Amerika gitu. Oke. Jadi So? so orang masih belum melek itu, gitu. Oh. Mmm. Orang masih belum bisa menikmati seninya di situ, gitu. Dan Mmm. kalau misalkan, apa, orang belum bisa menikmati, orang nggak akan dapet kayak, "Kenapa gue harus nonton ya?" Gitu. Dan itu menurutku pertanyaan yang harus dijawab sama, ya either production houses atau kayak
praktisi atau kayak yang antusias tuh kayak kenapa gue harus nonton ya gitu. Mmm, Karena kalau misalkan belum ada jawabannya itu, orang pasti nggak akan tertarik untuk nonton. Apalagi oke. tiketnya juga kan nggak murah ya. Maksudnya kayak Mmm. tiketnya tuh nggak murah, orang pasti akan mikir 2 kali untuk nonton teater atau teater musikal Oke, gitu. ya kalau memang peduli untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045 Nah, dan mengimplementasikan lagu kebangsaan negara kita, Our itu. National Anthem, Mhm, bangunlah jiwanya, bangunlah makanya badannya, jiwanya dulu yang itu harus bangun. itu. Gimana kamu bisa membangunkan jiwa kamu? Ya dengan bergabung dengan Itu dia teater. itu dia, teman-teman Karena semuanya karena terbukti ya. terbukti. Tapi Dika, kamu pernah ngobrol Mhm sama teman kamu nggak sih mhm yang sesama anak teater gitu mhm, ya, yang dia juga ngerasa, healing gitu through teater? banyak banget. Apa yang mereka pernah ceritain ke kamu? Eee, merek Journey-nya kayak gimana kalau mereka? mereka jadi nemuin dirinya sendiri. Ada Hmm, yang kayak, not even teater deh, gitu. Ada yang dari dance juga, ada yang dari mmm, singing juga, kayak ada satu aku baru inget. Jadi ada satu, temen aku, dia itu nggak pernah bisa marah. Dia tuh nggak pernah kalau marah tuh nggak pernah teriak, gitu. mmm, Sampai aku tanya akhirnya, "Emang lu seumur hidup nggak pernah teriak ya?" Gitu. mmm, Maksudnya kayak, "Lu seumur hidup nggak pernah marah ya?" "Enggak lagi, Kak." "Masa sih?" mhm. "Iya, nggak pernah." Karena kalau marah tuh it's something yang bad, it's a bad thing to do. Ada belief itu Iya, ada ya? belief itu. Sampai akhirnya dia harus memerankan satu orang yang marah. Dia kayak ceritanya lagi Ah, harus demo gitu. Dia tuh kebingungan. Sampai harus kayak agak bukan di-direct ya, cuman kayak explore lagi, coba ini deh, coba explore lagi gini deh, coba explore gini. Akhirnya sampai dia nemuin caranya dia sendiri, karena aku bilang gini, marah tuh nggak perlu teriak-teriak. mmm, Marah tuh dengan kita ngomong kayak sinis gitu juga nggak itu juga udah marah. Kayak mmm, marah tuh berbagai macam bentuk. oke. Cuman yang ada di pikirannya dia marah tuh harus teriak-teriak, Harus outburst harus gitu ya? wah gitu. Ya. Terus aku bilang kayak, coba deh explore." Akhirnya dia dapet gitu dan Heeh. dia bisa implementasikan itu ke kehidupannya dia juga gitu. Bisa mengekspresikan Mhm, anger anger ya? itu. Mmm, Dia bisa pelan-pelan kayak ya beda gitu. Dia iya akhirnya bisa iya, marah tapi ya emang nggak yang outburst gitu, tapi dia menemukan caranya dia untuk iya, marah, untuk mengekspresikan marah itu, oke. gitu. Kalau kita sih udah ada di DNA Iya, kita nih, nama keluarga kita aja ada marahnya, marahnya tuh waduh, marah datuk marah. nih. Wah, goks. Jadi dia konsultasi marah juga sama kamu Iya ya? benar, kok bisa pas ya? Jadi Ya untuk udahlah, Enten Tribe yang nonton kalau butuh tahu gimana sih cara marah, datanglah ke keluarga kita. datang. Kita punya berbagai cara untuk marah, kita udah kuasain dari kita lahir, Dari lahir, udah tahu bahkan sebelum lahir juga udah ada. Gitu, Eh, aku mhm juga penasaran deh, mhm apa sih favorite line kamu dari semua performance kamu? Mungkin yang terakhir kali ya di, mhm. Jersey Boys atau mungkin siapa tahu dari yang sebelumnya tuh ada kayak your favorite line yang itu jadi kayak your apa ya, best line aja gitu so far? Kalau aku ada line jadi monolog terakhir sebelum Mhm, lagu Who Loves You yang tadi aku bilang itu lagu favorit mmm, aku juga. Berusaha mengejar musik dan suara yang entah ada di mana. Masih terus mengejar dan berharap suatu saat nanti aku bisa pulang. Jadi kayak mmm, terus itu langsung lagunya Who Loves You itu. mmm, Tapi meaning dari lines-nya itu adalah mmm. gua lakuin semuanya ini in the end gue mau pulang balik ke diri gue lagi gitu. I think that's the most beautiful Wow, lines. Untuk iya sih. end the show, even during this maksudnya kayak to end the whole show ya, maksudnya kayak itu kan monolog terakhir tapi itu nyanyi terus kayak curtain call gitu. Itu menurutku indah banget sih gitu. Itu kayaknya emang esensi hidup sih. Mhm, ngejar jadi Kita kan terpulang iya, heeh, lagi. Tapi gitu. kita maunya pulangnya utuh Iya dong. itu banget ya gitu. Itu makanya dia kayak masih mengejar musik dan suara yang ada di mana, masih terus mengejar dan berharap suatu saat nanti aku bisa pulang. Karena memang kalau aku ya menjelang Kepala Empat Mhm. ini, itu tuh, aku nyebutnya KM 40-an ya, kisah Oke menjelang 40 tahunan. oke.
itu emang Tol luar journey-nya dalam karena di tol. ya kan mungkin lagi kadang ngebut Iya, gitu kan, kadang macet ya kan, kadang-kadang kecelakaan gitu. Emang, journey-nya itu menjemput bagian-bagian diri aku yang masih nyangkut di Mhm, masa lalu gitu. Ya call it trauma lah mhm, atau wounded inner child yes. gitu. Yang akhirnya yang dia ngerasa stuck gitu kan, yang membuat aku yang sekarang nih susah untuk bertumbuh. Mhm, mhm, Karena mhm. kan udah kayak waktunya untuk expand, untuk Mhm, transform, untuk tumbuh iya, gitu iya, ya. Tapi pertumbuhannya nggak lancar nih. ngerti. Karena ada yang kayak Ya masih itu, harus heeh, diurai-urai dulu mhm, nih di mhm. belakang Iya, gitu. iya, Akhirnya mau nggak mau kita harus jemput dia, that's called healing gitu mhm, ya. Healing itu menurut aku menjemput mmm, bagian-bagian diri itu untuk akhirnya dibawa yuk ke, untuk berintegrasi, iya, iya, untuk iya, membantu pertumbuhan yang mhm, sekarang nih. Kalau mhm. enggak, yang ini nggak tumbuh, yang itu juga masih stuck aja di Itu, situ heeh. gitu. Dengan teater, kamu pernah nggak kepikiran untuk memerankan diri kamu di masa lalu gitu? Wuh, kena di pertanyaan kayak gini, keren. Eh, Pernah nggak? pernah sih, Oh iya? pernah sih, Really? Oh pernah my sih, god, that's huge. pernah sih, Aku baru kemarin lagi. pernah sih. Kayak coba memerankan diri aku yang dulu gitu, pernah sih. Idenya gimana sih bisa ngelakuin itu? Itu sesimpel kayak kayaknya tuh, eee, itu tuh aku ngobrol sama teman-temanku aja, kita lagi brainstorm bareng, lagi cerita-cerita aja kayak, "Gimana kalau misalnya lu dapet karakter yang mirip sama lu tapi yang dulu banget, yang kayak misalnya waktu zaman sekolah atau gimana gitu. What would you do?" Gitu-gitu. Kita akhirnya kayak bahas-bahas gitu, terus kayak, "Tapi pernah lagi." Tuh kayak apa, stumble upon that idea gitu pernah banget gitu kayak Tapi kamu lakuin nggak? enggak, Ah, ya karena aku duluan aku enggak. duluan aku duluan aku duluan. Aku journey ini aku keinget tiba-tiba, oh my god, gue pernah nih waktu itu umur 7 tahun pokoknya Mhm, showing my project mhm, to my dad gitu mhm, waktu umur 7 tahun. mhm, Dia juga mungkin lagi sibuk kerja mhm, kali ya. mhm, Bagi aku tuh itu meaningful banget gitu, mmm, itu tuh something banget gitu. mmm, Ketika ada baterai, terus dikasih kawat mmm, gitu yang positif negatifnya, mhm, mhm. kawatnya jadi panas. Iya, iya, iya. Bagi aku tuh itu kayak percobaan yang keren banget, kayak, Ah, "Oh my god, magic nih. Oh my god, ini bisa jadi panas gara-gara baterai ini." Karena kan dari kecil kita udah ngeliat baterai, cuma kita nggak mhm, cuma tahu itu kayak dimasukin ke dalam alat elektronik, mhm, udah mhm, nyala gitu. Tapi journey kawatnya jadi panas, kena mhm, baterai, kita mhm, kan mhm. nggak tahu. Iya, Waktu itu iya. aku excited banget. Aku bilang ke bokap, terus kata dia, "Ya emang gitu." "Emang gitu kali?" "Hah? Jadi nggak ini bukan ini." Ya, bagi aku itu kill the magic aja gitu. Iya, Jadi, iya, iya, iya. oh biasa aja ya? Oh ya udah deh biasa aja gitu. Terus akhirnya aku coba meranin lagi tuh kemarin. Gila langsung berderai-derai sih. Tapi somehow itu unlocking. Mhm, Walaupun ya itu tadi, ketika kita udah tahu trauma kita apa, mhm, tapi kalau nggak bener-bener being active, kayak mhm, tadi tuh aku mhm, bilang being active untuk, mungkin menjemput lagi bagian itu atau facing that shadow atau our darkness itu, ya udah itu cuma akan sekedar jadi knowledge aja gitu. mhm, mhm. Tapi kalau bener-bener kita mungkin reenact kejadiannya, kita ngerasain lagi dan membiarkan rasa itu untuk mengalir, that's Ya healing that's healing. gitu. Ya kan? Jadi Iya, kadang kan yang bikin stuck yang bikin apa, traumatis itu kan mmm, adalah ketika oke waktu itu terluka, mhm, tapi kita nggak tahu gimana cara mengekspresikan luka itu. mhm, mhm, Akhirnya udah jadi kayak stuck aja atau jadi apa ya, luka yang bener-bener kebungkus aja gitu, mhm, nggak sembuh-sembuh bener, gitu. Dan itu bakal jadi trigger untuk hal-hal atau challenge-challenge hidup kita ke depannya. Yang ujung-ujungnya kalau kita nggak ngerti itu tuh apa, itu malah ngerusak diri kita sendiri, ngerusak hubungan sama orang bener, lain karena bener, kita udah bener, keburu marah-marah. mhm, Padahal mhm. sebenarnya kalau kita kayak Wah, kalau iya itu kita bener. iya kan, mungkin kalau kita sadarin, oh enggak kok ini sebenarnya yang, eee, yang apa ya, yang ke-trigger ini Mhm, tuh mhm. luka gue di masa lalu Iya, nih. Yang kalau gue sadarin dan gue, apa ya, nourish iya, dia, yang gue di-nurture itu iya, gue rawat iya, dia iya, gitu. Mungkin ketika berhadapan dengan satu kejadian yang sama, yang sebenarnya tadinya triggering, akhirnya jadi, "Enggak kok," enggak kok. gitu.
biasa aja Nah, gitu. kalau karena di situ relate. Karena itu Relate. ngalamin juga ya? Tapi Gimana ngalamin. journey kamu? Ngalamin juga kalau misalnya kayak gitu tuh ngalamin banget. Mungkin ya ini sih, si Jersey Boys ini. Karena kayak dulu tuh aku takut banget tampil, takut banget diketawain orang, takut banget mengecewakan orang. Ya mungkin masih ada lah feeling-feeling itu. Cuman dengan memerankan si Frankie Valli ini, kan ada mamaku juga nonton, kakakku juga. Jadi kayak kalau dulu yang kayak ya itu kayak misalnya aku kan dialognya Kamen Rider apa, lines-nya Kamen Mhm. Rider atau gimana gitu, ya udah cuman paling ketawa-ketawaan aja. Tapi kalau sekarang it's real gitu. Mmm. Ini gue acting nih gitu. Dan mamaku sama kakakku kan juga nonton. Jadi kayak it somehow, kayak men-challenge, maksudnya kayak apa ya, kayak kasih tahu ke inner child gue juga, nih yang dulu lu Kamen Rider ini Mhm. sekarang udah jadi apa, yang Frankie Valli loh. Maksudnya udah you're Mmm. acting on a real stage, on a real play gitu. Mmm. Itu yang Oke. awalnya kayak, aduh minder banget kayaknya nggak bisa deh. Kayak, ah udahlah nanti ajalah takut. Udahlah nanti apa kayak nggak usahlah, better nggak Mmm. usahlah nanti kalau Mmm. kalau gini-gini gimana, kalau terjadi ini, terjadi itu gimana. Udah dar lawan aja, Mmm. ya itu dengan kayak nyanyi Iya itu iya. gitu. Jadi Intinya kayak baru menjawab sekarang sih, menjawab si suara kecil yang Itu sebenarnya menghambat itu, itu kamu hadepin, itu, kamu bawa dia, "Yuk yes, kita itu, latihan." yes, itu, retweet, Iya, retweet, retweet, retweet repost banget, repost. retweet, repost, Karena di-share. aku pelajarin tadinya ya, Mmm, ini juga ini game changer sih mhm menurut aku. mhm, Ketika tadi kita menganggap si suara kecil itu adalah pengganggu, mhm, lo harus gua lawan, lo ngapain sih kayak bikin gue tuh jadi pundung, lo pesimis banget sih, marah, war, kayak berantem sama diri sendiri. Menurut aku tuh nggak wise juga gitu. Karena ada buku No Bad Parts mmm, judulnya dari Dr. Richard Schwartz gitu mmm, ya. Tentang ya itu, bagian-bagian diri kita yang perlu diintegrasikan nih untuk bertransformasi gitu. Dari judulnya aja sebenarnya kan nggak ada bagian diri kita yang buruk sebenarnya. mhm, Si diri kita yang pesimis itu dia bukan buruk, mhm, dia emang tidak terbiasa untuk berlatih aja. mhm, Dia cuma nggak tahu caranya aja mhm, untuk mencapai ke our bigger self yes, itu. yes, That's why kita datengin tapi bukan untuk dimarahin, tapi untuk, "Kenapa sih kok kamu ngerasa kamu itu nggak layak untuk iya, tampil? Oh karena kamu memang belum siap ya? mhm, Yuk kita sama-sama yuk latihan." yes, Jadi ngomong yes, kayak intrapersonal mhm communication-nya mhm itu mhm, mhm, yang menurut aku sih, apa ya, harus sering dilatih sih. mhm, Jadi itu. your intrapersonal communication nih sekarang rasanya gimana nih? Udah banyak perubahan kah? Banyak banget, banyak banget, sumpah banyak banget, Apa kata-kata magic gitu ya yang mhm, kamu sampein ke diri kamu untuk akhirnya bisa menjadi kamu yang sekarang nih gitu, yang akhirnya udah berani mhm, tampil, dapat peran utama. Kalau peran utama di teater sebutnya apa sih? Kalau tadi kan main ensemble. cast, Oh main cast main aja karakter ya? main, Oke, heeh, itu aku udah sering denger. iya. Kalau kayak understudy itu aku baru Under denger. tadi baru ya? Iya baru-baru. Oke itu apa kalimat yang strong banget nih gitu? Aku tuh nonton sampai sekarang tuh aku inget banget, kata-katanya Walt Disney Mmm. dari film yang Meet the Robinsons. Mmm. Tapi pokoknya ini kata kuncinya aja, jadi ada kalimatnya cuman ada 3 kata gitu, keep moving forward. Kayak jadi, eee, ketika kita apa namanya, dan ini aku juga baru sadar di aku juga, karena kita tuh kadang terlalu keras sama diri kita sendiri. Terlebih orang-orang kayak aku yang mungkin terlalu keras sama diri kita sendiri, Iya, gitu. aku juga kok. Ah, ya. Retweet, reshare, subscribe. Kayak terlalu keras sama diri, keep moving forward. Dan ini aku juga, belajar juga di, mmm, apa, di teater juga kayak Mmm. kalau ada salah apa-apa lanjut aja. Kadang kita either we win or we learn, but we Mmm. never lose. Wah kayaknya itu aja deh, ganti deh. Itu apa, Bagus tuh. either we win or we learn, but as long as we live, we never lose. Oke. Kalau healing quote favorit kamu? Apakah itu Itu atau itu. Jadi itu kayak udah satu ini, kayak mhm, kita tuh either menang atau kita belajar, tapi kita nggak pernah kalah. Selama kita hidup kita nggak akan kalah. Karena ya dari past mistakes tuh kita, belajar terus gitu.
Kita Mmm, dari ada kesalahan kita belajar, kesalahan kita belajar. Tapi kalau misalnya kita naruh, "Oh ini salah, oh ini bener," kita nggak akan belajar oke. gitu. Role model kamu di teater siapa sih? Wah, Adakah? Banyakkah? Atau, mmm, nggak segitunya sih gitu? eee, kalau role model yang sampai role model gitu sih mungkin belum ada ya, Mmm, gitu. Karena emang aku nggak mau apa ya, terinspirasi iya, tapi kalau sampai kayak role model gitu kayaknya mmm, enggak deh gitu. mmm, Takut, bukan takut ya, maksudnya kayak kita nggak tahu orangnya tuh seperti apa atau gimana gitu. mmm. Mungkin kalau misalnya aku harus dijawab ya role model aku adalah teman-teman aku sih, Oh gitu, gitu. oke. Karena dari mereka aku banyak banget belajar. Mmm, Gitu. Kalau aku harus misal teman-teman aku yang dekat sama aku, "You know who you are ya, oke?" Kalau nonton, heeh. kalau enggak juga awas aja lu, enggak, Apa eee, hal yang paling kamu pelajarin dari teman-teman kamu itu? mmm, sesimpel dari kayak cara mereka berpikir, itu aku juga Mmm, udah belajar banyak banget. mhm, Dari decisions yang mereka pilih, mhm, kadang ada yang mereka they need to take the hard decision, mmm, kadang ada yang, "Ya gue pengen gini karena gue tuh gini aja orangnya." mhm, Di situ aku belajar banyak banget gitu, dari kisah hidupnya mereka, mmm, dari cerita-ceritanya mereka, pengalaman-pengalamannya mereka, itu aku udah oke, banyak banget belajar dan nggak peduli kayak, mau yang emang ada yang udah jadi artis atau mhm, mungkin, baru pertama kali ikut teater, mmm, semuanya tuh aku dengerin dan aku ambil semua cerita-ceritanya mereka, "Oh ternyata tuh kayak gini ya, manusia tuh kayak gini, manusia tuh kayak." mmm, Seru banget dan itu it's a, apa ya, wholesome experience sih kalau buat aku. Bisa mendengarkan cerita-cerita mereka tuh, gitu. oke. Harapan kamu untuk teater di Indonesia? Eh, Keluarin dik, siapa jadi tahu gini nih ya, ada orang-orang berwenang yang nonton. jadi harapan saya, satu ya Pak, oh enggak, eee, aku berharap teater itu bisa jadi satu pekerjaan yang, apa ya, ya satu pekerjaan yang layak dan, Mhm, apa ya, menjadi satu pekerjaan yang layak gitu. oke, Karena aku masih banyak banget ngelihat, orang-orang di industri teater tuh atau musikal dan mmm, ya pokoknya industri itu kayak diperlakukan nggak enak gitu, gitu. oke, Mmm, jadi ya itu, jadi ya proper lah pekerjaannya. Terus kayak mungkin kalau di US kan ada Screen Actors Guild gitu kan, kayak mhm, SAG-AFTRA yang kayak maksudnya perkumpulan untuk yang nggak tahu di Indonesia ada apa, community-nya gitu, community kayak kayak apa ya, lembaga atau yang lebih lembaganya, legalnya gitu? lembaga heeh, kayak lembaga tapi untuk yang aktor-aktornya nih gitu, kayak Ah, pekerjaannya berapa jam sehari, nggak boleh lebih dari itu. Nah, I oh, wish nggak tahu di Indonesia udah ada atau belum, tapi I mmm, wish ada, dan untuk teater, untuk apapun itu, untuk performing arts lah, karena kayaknya nggak bisa lepas dari, maksudnya dance tuh nggak bisa lepas dari singing, singing nggak bisa yes, lepas dari acting, karena kayak yes, konser lah istilahnya gitu. Konser kan ada backup dancer-nya, ada oke. singer-nya, ada kayak gitu. Mungkin kamu harus sebutin juga nih, ini tuh bermanfaat banget loh Pak, Bu, karena dengan teater ini saya pernah, bertransformasi bla 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 atau mungkin orang dengan dia terlibat di teater baik sebagai penonton atau mungkin sebagai, aktornya gitu, itu bisa kayak healing, trauma-trauma mereka loh. Bener. Coba kamu sampein dong. Nah, Bapak Ibu dengar kan barusan? Saya retweet aja ya, oke? Serius serius maksudnya apa yang Nggak, mau kamu sampein nih untuk orang-orang gitu ya yang mungkin mereka masih mencari-cari cara atau metode healing yang tepat gitu mhm, dan, kamu bisa ngasih kayak perspektif lain gitu untuk, healing dengan, teater teater, heeh, dengan teater proses ini. heeh, eee, sekarang tuh udah banyak banget yang, ada yang teater yang volunteer juga. Jadi Mmm, memang nggak dibayar, tapi memang nggak se-full time itu. Jadi latihannya tuh nggak full time dan emang itu tuh untuk, seneng kayak lebih ke passion project gitu. oke. Itu ada batas usia nggak sih? Biasanya nggak ada, tapi tergantung dari, yang production-nya juga gitu. Oke, karena menurut aku yang udah Mhm, akut banget nih ya, yang emang udah, butuh banget untuk healing tuh mhm. biasanya udah kepala empat Yes, gitu kan. mhm, Dan kalau lewat teater dengan udah kepala empat mhm. gitu,
itu masih memungkinkan nggak sih? Masih mungkin dong, Oh gitu ya? masih mungkin karena kan masih ada peran bapak, peran, Eee, ibu atau peran apapun lah kadang kayak, mmm, bahkan untuk latihan pun juga kan nggak ada salahnya. Misalkan kayak mmm. gabung ke komunitas apa untuk latihan, Iya iya kayak iya. sekarang udah banyak banget karena aku sendiri juga kan awalnya dari gitu kan, kayak maksudnya awalnya dari komunitas-komunitas dulu, Iya. terus kayak kenal-kenal Mmm, dulu, then why not just do it now, cari sekarang, sebelum nanti makin terlambat lagi dan itu, eee, salah satu mantra aku ketika aku mau keluar transisi dari korporat ke ini art ini adalah heeh. kayak, "Do it now." Mmm, Soalnya kalau enggak, ya mau kapan gitu. oke. Kalau masih nunggu lagi, nunggu apa yang mau ditunggu? Mhm, Udah kayak kasarnya, ya lu udah menderita, lu udah susah, apalagi yang mau ditunggu apalagi? Better oke. do it now gitu. 3 hal mungkin boleh di-sum up juga Mhm dari yang udah kamu sampein gitu ya, mhm yang kamu dapetin dari dunia teater yang bermanfaat banget untuk kamu lebih kenal lagi sama diri kamu sendiri, lebih ngerasa fulfilled lagi, lebih kayak ngerasa becoming whole mhm. gitu dengan teater ini. Movement sih, kata-kata ya, Movement, movement ya, mhm, movement. Karena kita perlu bergerak untuk kayak itu basic human needs itu bergerak exactly, bergerak, movement. Terus yang kedua itu, feelings mungkin, I mhm, would say feelings karena kayak aku jadi mengenal perasaan aku sendiri, mengenal mmm, diri aku sendiri. Sama yang ketiga itu peace, mmm, sorry bukan peace, kayak centered, sorry, centered. Jadi mmm, kayak jadi centered dan ketika kita centered, centered it's huge. centered itu we can find our peace there, gitu. Karena Wow, tadi kan yang dibahas juga yang 7 poin dan itu untuk kita menjadi lebih grounded, lebih centered. Jadi kita tahu mmm, center point kita tuh di mana, titik balance kita tuh ada di mana. Oh, kita lagi terlalu masuk ke karakter atau kita terlalu kayak nggak masuk ke karakter banget nih gitu, kayak fake banget misalkan gitu. oke, Ketika kita bisa menyeimbangkan itu, jadi kita dilatih untuk kayak, "Ini gua, ini karakter gua." ah, Kalau aktor yang baik pasti bisa membedakan itu. Nah, jadi kalau misalkan semakin kita dalemin lagi tentang acting, semakin kita akan kayak, "Oh, ternyata gue tuh kayak gini ya, kayak ini karakter gue tuh kayak gini." mmm, Kita akan lebih center dan ketika kita akan center, kita jadi lebih bisa menemukan kayak jati diri kita, mmm, our peace, gitu sih. atau mungkin juga di titik eksis kita ya. Itu, Oke, jadi tadi, apa yang pertama? Oh, movement movement, movement, feeling, feelings, sama centered. centered. Keren banget Dika, thank you banget loh udah banyak Thank you so sharing, oh much, my terima god. kasih, Jujur Kak. sebenarnya masih banyak banget pengen ngobrol nih, tapi kayak kalau diterusin bisa sampai besok Sampai besok, ya. mungkin 2 hari. Terakhir banget deh Mhm mau kamu sampai ini untuk yang mungkin, apa ya, lagi stuck gitu ya mhm, sama rutinitas mhm mhm. mereka yang kayaknya, mmm, udah mati rasa juga Wah, itu kayak sih. pernah kamu alamin Iya, waktu itu. Apa sih yang mau kamu sampaikan ke mereka? Atau mungkin boleh dikaitin sama teater juga boleh atau mungkin oke. in general, silakan. Kadang mati rasa itu wajar, kadang kita capek, Mmm, kadang kita, takut atau kita nggak mau merasakan hal-hal yang pernah kita rasain dulu, makanya kita jadi mati rasa, gitu. Tapi balik lagi akan ada dengan feelings itu, sebetulnya itu tuh menjadi reminder buat kita bahwa kita tuh lagi nggak bahagia. Justru mmm, coba di-embrace, mhm, dicari lagi kenapa, supaya kita bisa nemuin jawabannya. mmm, Apapun itu metodenya, misalkan mau lewat teater, mau lewat mmm, musik, mhm, mau lewat apa, go ahead just try sama embrace dulu. mmm, Karena kalau kita nggak embrace dan kita berusaha untuk nutupin itu, kita akan mhm, mati rasa. mmm, Karena kita nggak mau nerima feelings itu, padahal feelings tuh nggak feelings tuh kayak sinyal dari tubuh kita, dari jiwa kita untuk ngasih tahu ke kita there's something wrong with us, gitu. mmm. Kita nih udah centered atau belum? Itu, Itu dari itu dari feelings, feelings. yes. Kayak misalkan kita takut, kenapa ya kita takut? Oh, takut nanti misalkan uangnya habis, karena Eee, dulu waktu uang habis tuh hidupnya maksudnya kayak
gimana gitu, misalnya Ya. nggak bisa beli makan atau jadi kelaparan gitu. Nah, itu kan harus di-embrace dulu juga. Kalau misalkan kita tekan terus, "Enggak, yang penting gue nggak mau takut." Mmm, Akhirnya nggak pernah tahu nih kita ini nggak pernah in tune dan nggak pernah jiwa sama raga kita tuh nggak pernah jadi satu. Yang satu mmm, kemana, satu kemana gitu. mhm, Jadi pokoknya embrace dulu sama just udah do it aja. mhm. Karena kalau nggak dilakuin keburu telat, Ya, nanti makin jauh lagi makin nih jauh lagi. dari yang sebener-benernya tuh, Iya, direction yes, kita gitu ya. iya. Kemanapun mau pakai metode apa, mau ikut teater monggo silahkan, Heeh, mau apapun itu, tapi dilatih terus gitu dilatih dan untuk kayak diekspresikan ya. iya, sayangi dirimu sendiri sih. Mmm, Karena itu adalah bentuk self love tertinggi sih menurut aku. mhm, Ketika kita bisa mengembrace those feelings dan kita mhm. menavigasi itu semua, menurutku itu self love. It's the highest form of self love Oke. Wow. gitu. Terakhir banget nih Oh, Dika, terakhir banget. Oke. healing anthem kamu apa? Healing anthem. Satu aja yang kayak kalau dengerin lagu ini, oh my god aku, eee, apa ya, aku kayak centered lagi nih gitu, Ah, atau mungkin aku kayak terobati walaupun mungkin nggak mungkin cuma kayak segelintir aja yang iya, terobati gitu, tapi ini kayak sekarang lagi ini banget nih healing anthem gue gitu. itu ada satu lagu aku suka banget dari One Republic, Ah I Lived. Oh, oke. Itu bener kayak apa? I own every second this world again. It is so many. Ya gitulah pokoknya liriknya. Heeh. Kenapa tiba-tiba lupa? Pokoknya itu healing anthem aku. Karena kayak Oke. I swear I lived gitu. Jadi Mmm. kayak setelah apapun kejadiannya, gue masih tetap di sini. Gitu. Gue tetap hidup. Gitu. Semangat itu ya, yang Yes. akhirnya tuh bikin kita jadi berdegup terus nih Itu. jantung. Itu dia. Itu dia. Dika thank you banget ya, Thank you so aku much Kak seneng banget deh Dari. ngobrol sama Thank you Dika, so sukses much. terus Terima untuk kasih. Terima perteaterannya. kasih. Moga-moga untuk next performance, Mm-mm. next show-nya gue dikasih tahu, Iya, jadi gue bisa hadir. sama Oh nonton. upcoming-nya kapan nih? Ada lagi nggak? Sekarang lagi audisi dulu sih. Ah gitu. Iya, jadi kalau untuk Mmm. set date-nya belum ada tapi ini lagi audisi kita usahakan dulu. Reach Gitu. out ke kamu lewat apa aja nih? Lewat Instagram aku Mhm, @andikara.a mhm, mhm, ANDIKARA.a. mhm. Sampai di situ sih aku paling aktif di Instagram. Oke, jadi Gitu. kalau mau reach out pengen tahu juga kemarin tuh kayak apa sih di performance-nya, mungkin ada yang baru tahu juga kayak aku nih gitu ya, ketinggalan, Jersey Boys show kemarin, Gimana sih? bisa lihat Instagram-nya karena dia lagi sering repost-repost juga ya Bener, dari dia orang-orang lagi yang banyak nonton. banget ya. Tuh, jadi kamu Gitu. tahu talentanya dia Wah, nih, saudara aku nih, bangga aku. bangga aku nih. Bangga, kok jadi padang? Dari mana? Thank you kalau gitu dan Thank thank you you so all so much much. for watching. Silakan kalau mau komen-komen ya, mungkin ada yang anak teater juga atau mungkin ada, kayak sedikit panggilan-panggilan untuk juga berlakon di dunia teater gitu atau mungkin pengen terlibat, pengen tahu lebih lanjut, pengen nanya-nanya seputar Dika, boleh langsung tulis aja di kolom komen atau mungkin dari seputar healing-healing yang tadi kita bahas juga tulis aja di kolom komen. Dan kalau gitu sekali lagi thank you all for watching. See you again on the next episode of Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Bye. Kita ke Bye. tengah. Tengah, bye-bye. Dah.